akan melakukan namanya promote gitu ya. Ya, bukan paid promote ya, tetapi promote karena kan akun Anda sendiri, Anda nggak bayar untuk promosiin kan ya. Ya, seperti paid promote tapi mem-paid promote diri sendiri atau akun sendiri. Jadi konsep multi account strategy itu sebenarnya sesimpel itu. Nah, jadi yang teman-teman harus sadarin, karakter dari traffic dan offer itu tercapai dengan dua strategi ini, gitu ya. Yang di SAS, teman-teman akan mencari traffic dari post, gitu ya, kemudian jualannya di bio, kemudian teman-teman bisa jualan di highlight, teman-teman bisa jualan di story, teman-teman bisa jualan di DM, ya banyak, pokoknya pakai aja semua fiturnya, gitu ya. Kemudian, kalau di MAS, di multi account strategy, teman-teman akan jualan semuanya di main account. Jadi main account itu fungsinya adalah kayak katalog gitu, boleh dibilang. Jadi sebisa mungkin buatlah desain seoptimal mungkin, semenarik mungkin secara visual gitu ya, secara visual. Jadi account katalog itu bisa menarik perhatian sampai orang beli gitu ya. Kemudian tinggal mencari traffic, kan sekarang permasalahannya teman-teman udah buat offer yang bagus di main account, katalog gitu ya. Kemudian teman-teman butuh traffic. Nah, traffic didapatkan dari support account. Jadi seperti itu strateginya. Jadi menurut saya dua strategi yang paling efektif di Instagram adalah dua strategi ini. Teman-teman pilih yang mana? Jawabannya balik ke teman-teman sendiri. Teman-teman lebih prefer yang mana? Yang tahu pasti teman-teman sendiri. Kalau efektif apa enggak? Dua-duanya menurut saya efektif. Nggak ada yang superior gitu ya. Jadi teman-teman tentukan sendiri gitu ya. Ya itu kan masing-masing style orang gitu ya. Ada yang nggak mau bangun personal branding, ya pakai multi account gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau bangun personal branding, ya pakainya single account. Saran saya sih kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih teman-teman udah tahu strateginya seperti apa, teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, kemudian kalau kita udah tahu gitu ya strategi mana yang mau kita pakai, berikutnya kita akan bicara tentang algoritma di Instagram gitu ya. Jadi penting sekali untuk memahami gimana cara kerja Instagram untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal dari setiap aktivitas kita di Instagram. Nah, algoritma Instagram di tahun 2016 ke belakang gitu ya, mengenal yang namanya disebut sebagai chronological feed gitu ya. Chronological feed itu cara kerjanya adalah postingan di feed akan muncul diurutkan berdasarkan waktu posting orang yang kita follow. Jadi kalau kita follow 10 orang, mereka masing-masing posting jam sekian, itu akan diurutkan berdasarkan slot waktu, gitu ya. Jadi semakin dekat waktunya, maka itu akan muncul duluan di tempat kita, gitu ya. Itu dulu sebelum 2016. Nah, di 2016 sampai sekarang, gitu ya, algoritma Instagram cuma satu, yaitu disebut sebagai rank feed. Nah, rank feed itu apa? Rank feed itu adalah postingan feed diurutkan berdasarkan interaksi kita yang kita lakukan, gitu ya, pada setiap konten yang kita lihat di Instagram. Artinya gini, kalau teman-teman merasa bahwa kok kayaknya 1-2 tahun terakhir algoritma Instagram kayaknya berubah banyak sekali yang membuat akun saya itu jadi susah banget berkembangnya. Itu jawabannya pasti, saya bisa garansi. Pasti karena konten teman-teman tidak mendapatkan interaksi yang baik dari followers teman-teman. Saat teman-teman posting sesuatu dan tidak dapat interaksi, artinya rankingnya akan turun di followers itu, gitu ya. Tetapi berbeda saat teman-teman posting, kemudian dia like atau comment atau share atau save, gitu ya. Maka saat teman-teman posting di esok harinya, gitu ya, maka orang yang like, comment, dan share itulah yang menjadi prioritas konten kita muncul di dia. Karena artinya konten kita akan mendapatkan ranking yang paling tinggi di dia besok saat kita posting, intinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus sadarin yang berubah sebetulnya bukan algoritma Instagram, tetapi behavior atau kebiasaan followers Anda lah yang berubah gitu ya, yang membuat seakan-akan Anda merasakan ada perubahan algoritma. Padahal algoritma Instagram tidak pernah berubah. Jadi teman-teman harus sadar bahwa algoritma itu mitos yang saya patahkan. Artinya nggak ada ternyata. Jadi nggak ada algoritma berubah gitu ya. Kalaupun ada berubah, pasti behavior dari audiens Anda sendiri, jadi follower Anda sendiri. Jadi Anda jangan misconception atau salah berpikir gitu ya, masalah algoritma dan lain-lain itu buat saya wasting time. Artinya percuma Anda mikirin masalah algoritma, karena kita nggak tahu algoritmanya apa. Tetapi karena kita udah tahu algoritmanya apa, dia udah kasih tahu gitu ya. Jadi Anda nggak perlu pikirin, nggak usah pusingin gitu ya. Makanya saya bilang, saat Anda mau mencari traffic gitu ya, maka Anda penting untuk membuat interaksi. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, untuk bisa mendapatkan traffic di Instagram agar akun bisa bertumbuh gitu ya, teman-teman harus membuat konten yang relevan agar bisa mendapatkan interaksi, itu kuncinya. Jadi kalau teman-teman nggak dapat interaksi dari sebuah konten gitu ya, atau konten teman-teman tidak relevan, ya nanti pasti masalahnya balik lagi ya, teman-teman akan merasakan penurunan reach, penurunan impression, penurunan followers, dan penyakit-penyakit lainnya. Jadi baliknya ya bulatnya itu aja, itu yang saya temukan ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang konten gitu ya, teman-teman harus sadarin bahwa ada beberapa tipe konten feed di Instagram.
Buat saya sendiri itu cuma 3, walaupun ya ada 4 pada aslinya gitu ya. Tapi saya nggak terlalu suka membagi terlalu banyak gitu ya. Biasanya 3 doang. Pertama yang disebut sebagai single image. Single image itu ya satu gambar biasa gitu ya. Biasanya tuh karakternya adalah mudah untuk dibuat gitu ya, karena tidak memakan waktu banyak, karena cuma satu gambar doang. Tetapi keterbatasan kanvas. Jadi karena cuma satu gambar, kita nggak bisa masukin banyak informasi ke sana gitu ya. Kalaupun bisa masukin informasi, biasanya secara visual kurang enak dilihat. Karena mungkin tulisannya terlalu kecil dan lain-lain. Nah, ini yang mengakibatkan visual stimulus namanya. Jadi secara visual gitu ya, tingkatnya adalah medium atau menengah. Tipe konten yang berikutnya adalah disebut dengan video atau IGTV. Walaupun ini dua konten yang berbeda, tetapi konsepnya sama gitu ya, sama-sama bentuknya video. Kalau video itu di bawah 1 menit, kalau IGTV itu yang di atas 1 menit gitu ya. Sayangnya gitu ya, konten dalam bentuk video atau IGTV itu tidak mudah untuk dibuat karena cukup memakan waktu buatnya. Selain dari idenya gitu ya, teman-teman harus punya kemampuan desain dan lain-lain gitu ya, editing tepatnya ya. Tapi kanvas kerjanya fleksibel gitu ya, jadi kanvas kerjanya banyak gitu ya karena bentuknya video. Tapi ya butuh kemampuan scripting, butuh kemampuan editing minimal gitu ya, teman-teman harus ya bisa membuat itu. Tetapi video itu visual stimulusnya besar atau tinggi ya. Kenapa? 1-2 terakhir konten video di Instagram itu berkembang besar sekali karena visual stimulus tinggi yang membuat interaksi orang itu tinggi juga pada sebuah konten. Itu kenapa saya bilang yang saya amatin gitu ya, konten-konten bentuk video bisa sampai viral di Instagram beberapa tahun terakhir itu karena memang karena dulu kita cuma mengkonsumsi single image yang tidak bergerak, saat ada video yang bergerak gitu ya, secara stimulus visual gitu ya, dari ya enak banget buat dilihat mata gitu ya, itu membuat kita lebih nyaman melihat konten video seperti itu. Kemudian yang terakhir disebut dengan carousel. Carousel itu tipenya agak susah dibuat karena lumayan cukup menghabiskan waktu gitu ya, tetapi kanvas kerjanya panjang gitu ya, atau banyak ya, karena kan carousel itu simpel, ada single image tapi ada 10 gitu ya dalam satu konten. Itu yang bisa di slide-slide gitu ya. Jadi carousel itu sebetulnya kayak kita ngerjain 10 single image, tepatnya kayak gitu. Jadi tapi bentuknya jadi satu konten gitu ya. Nah, hal yang bagus dari carousel ada yang saya lihat adalah secara visual stimulus tuh tinggi karena kita tidak mengorbankan visual karena kita cuma punya kanvas kerja yang cukup besar gitu ya. Jadi itu adalah benefitnya. Nah, mungkin teman-teman nanti akan bertanya nih, apa sebetulnya kenapa saya harus jelasin tipe konten ini? Mungkin ini sesuatu yang udah Anda sering lihat gitu ya. Tapi saya jelaskan nanti tentang kenapa penting memahami ini. Tapi sebelum itu, saya akan masuk dulu tentang detail tentang karakter dari setiap konten gitu ya. Jadi kalau teman-teman sadarin, kalau single image itu punya karakter, dia lebih banyak dapat like gitu ya, like, comment gitu ya. Sedikit save dan sedikit share kalau konten single image biasanya. Walaupun ya ada juga tinggi like, tinggi share, tinggi save gitu ya, tapi tidak berlaku buat kebanyakan tipe konten yang bentuknya single image gitu ya. Tetapi kalau misalnya video, kebanyakan tuh dia bisa dapat karakternya ya, lebih banyak dapat like dan dapat share. Comment dan save agak sedikit, itu yang saya lihat dari tipe konten video. Nah, kalau carousel itu cuma punya satu karakter utama gitu ya, walaupun like-nya bisa tinggi, kemudian komen ya sedang gitu ya, share juga lumayan, tetapi karakter paling utama yang saya lihat di carousel adalah save-nya tinggi. Jadi kalau teman-teman lihat pada kasus yang pernah saya dapatkan, like-nya 18.000, tetapi yang di-save 56.000. Jadi kebayang kalau teman-teman melihat secara kasat mata di luar, atau teman-teman nggak bisa akses data ini, ya pastinya karena akses punya saya sendiri kan gitu. Jadi yang akses punya, pasti yang punya account kan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa engagement rate pada postingan ini itu terkesan rendah karena kalau teman-teman hanya mempertimbangkan like dan komen. Karena yang kelihatan orang luar gitu ya, selain yang punya account, itu cuma bisa lihat like dan komennya. Padahal dia tidak lihat lebih banyak save gitu ya. Padahal itu juga metrik yang diukur oleh Instagram. Jadi teman-teman harus sadar bahwa setiap interaksi di Instagram itu 3 macam sebetulnya yang dihitung ya. Jadi like, comment, dan save yang dihitung Instagram. Walaupun ada share, tapi sayangnya share tidak dihitung sebagai interaksi di Instagram secara metrik ya, secara angka metrik tidak dihitung sebagai engagement. Ya, saya nggak tahu kenapa. Ya kita cuma ngikutin dari Instagram aja gitu ya. Nah, so apa inti dari saya jelaskan ini? Jadi teman-teman harus sadar bahwa kita udah masuk ke membicarakan sebenarnya kekuatan dari sebuah konten yang relevan itu seperti apa. Jadi saya akan kasih contoh langsung ya. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam satu postingan saya, satu postingan ini bisa mendapatkan reach atau menjangkau 970.000 orang. Jadi kebayang ya, besar sekali.
di mana kalau nggak salah itu sekitar 97% orang yang non-followers yang lihat. Artinya dari 97.000 orang, 97%-nya itu adalah non-followers. Itu kenapa? Follow-nya tinggi banget dari satu konten aja, saya bisa dapetin 4.000 followers dari satu konten itu. Di konten yang lain, reach-nya bisa sampai 924.000, dan saya bisa dapetin followers dari satu konten yang tadi, ya, satu konten ini 2.500 followers baru. Di tipe yang lain juga ada 794.000 reach, saya bisa dapetin 1.000 followers gitu ya. Nah, yang menarik adalah di yang kasus keempat, di mana saya cuma nge-reach ke 359.000 orang, tetapi follow-nya bisa sampai 3.300. Jadi artinya apa? Kadang-kala gitu ya, tidak juga harus reach besar bisa menghasilkan follow yang besar. Itu yang saya bisa buktikan, karena saya punya data-data seperti ini, jadi berdasarkan historical gitu ya. Jadi Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat gitu ya, bahwa reach tinggi banget itu belum tentu juga menjamin teman-teman dapat follow. Artinya gini, balik ke relevansi dari konten. Kalau kontennya relevan dengan audiensnya, maka mereka akan follow. Itu poinnya gitu ya. Itu makanya saya sebut sebagai kekuatan atau the power of relevant content. Itu penting banget di Instagram. Nah, dari hanya 4 postingan aja, teman-teman bisa lihat bahwa kalau kita totalin 4 konten aja, saya bisa dapetin 11.000 followers dari 4 konten aja. Mungkin teman-teman bingung, pertanyaan adalah kok bisa? Oke. Nah, saya akan ajarkan triknya. Yaitu kita akan melakukan namanya content modeling. Content modeling adalah salah satu cara untuk menemukan gitu ya, menemukan konten apa yang relevan gitu ya. Bukan berdasarkan kita feeling, tetapi berdasarkan data dari market. Oke. Seperti apa contohnya? Simple. Jadi teman-teman tinggal ngetik sesuatu hashtag yang teman-teman mau masukin gitu ya. Teman-teman yang mau ikutin, misalnya hashtag bisnis dalam kasus ini. Jadi kalau teman-teman lihat, di top post itu adalah top post itu dibentuk oleh Instagram dari konten yang sifatnya paling relevan dengan audiens tersebut, audiens di hashtag tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada boleh saya bilang tuh kayak cufflink khusus gitu ya, yang saya lingkarin merah itu adalah video biasanya gitu ya. Jadi itu cufflink khusus. Nah, kalau teman-teman sadarin karena ada cufflink khusus video segitu besar, itu kenapa salah satunya adalah video, konten video loh maksudnya, konten video itu dapat prioritas besar, jadi performanya bagus dan lain-lain itu karena kebanyakan hashtag gitu ya, punya cufflink video yang besar seperti dalam kasus ini. Tetapi coba perhatikan di sekitar yang lain. Jadi kalau teman-teman sadarin konten yang lain itu tidak ada satupun video. Jadi video cuma dapat satu cufflink yang besar itu doang, sisanya semua single image ya. Jadi kalau teman-teman bermain di hashtag bisnis, jangan buat carousel. Kenapa? Karena tidak ada cufflink carousel di sana. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa tidak ada cufflink di sana, ya jangan buat. Artinya itu kita udah dikasih data gitu ya. Kalau teman-teman masih bebal mau ya mungkin menabrak gimana ya? Mau menantang status quo misalnya gitu ya. Jadi kalau orang-orang biasanya suka single image, teman-teman buat carousel. Dampaknya apa? Teman-teman tidak relevan, garansi. Jadi kita follow market aja sebetulnya. Jadi kalau teman-teman memang mau main di niche bisnis, maka ya buatlah single image. Jadi jangan menjudge bahwa kayaknya Mas Diko nih kontennya semuanya carousel misalnya gitu ya. Kayaknya kalau carousel nih bagus banget. Jawaban enggak seperti itu. Karena saya bisa buktikan gitu ya. Saya udah banyak melakukan testing ya, jadi tes dan ukur, ya inilah kesimpulannya. Jadi teman-teman tidak harus ngikutin apa yang saya lakukan, no, gitu ya. Yang saya lakukan itu cuma buat ngetes, mempelajarin banyak hal. Jadi teman-teman jangan ngikutin account saya. Kenapa? Ya kalau mau ikutin boleh, tapi jangan ini ya, jangan salahkan saya kalau teman-teman nantinya dapat interaksi dikit dan lain-lain. Gitu ya. Walaupun teman-teman mungkin buat konten mirip kayak saya, hashtag yang dipakai buat ngikutin punya saya, pasti teman-teman belum tentu dapatin hasil yang bagus. Karena saya udah banyak sekali lihat orang-orang yang dalam tanda petik yang ngikutin gitu ya, ngikutin ya desain topik dan lain-lain, tapi hasilnya juga nggak bagus. Ya karena mereka nggak terlalu paham dengan banyak hal yang saya jelaskan ke teman-teman hari ini. Jadi terlepas dari ini kita lanjut ke hashtag yang kedua adalah kecantikan wajah. Jadi kalau teman-teman lihat kecantikan wajah, teman-teman kita lihat lagi ada cufflink lagi yang besar yaitu konten video lagi gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman amatin, ada saya lingkarin merah gitu ya, ada konten lagi namanya yang kecil-kecil, ada juga video. Jadi Anda bisa lihat ini ada video. Jadi selain single image, ada video. Nah, jadi kalau teman-teman bermain di niche kecantikan wajah terutama gitu ya, teman-teman wajib membuat konten dalam bentuk video atau single image gitu ya. Jadi jangan buat carousel juga gitu ya. Jadi percuma karena nggak ada cufflinknya di sana. Jadi ya apa yang mau dikerjain. Jadi
Ini udah data yang udah jadi ya. Jadi ikutin aja. Oke, selanjutnya dari diet sehat. Kalau diet sehat, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada konten carousel muncul. Jadi carousel itu diwakili kayak gambar dua file gitu ya. Jadi itu adalah penanda carousel. Jadi di dalam diet sehat, teman-teman bisa melihat juga bahwa tidak ada kafling besar video. Jadi berbeda dengan dua hashtag sebelumnya, tidak ada kafling video di sana. Nah, teman-teman bisa sadari artinya video tidak terlalu dominan di sana, lebih banyak tuh single image, single image, kemudian juga ada carousel gitu ya, ada juga tapi video. Jadi kalau teman-teman lihat ada video, ada single image gitu ya. Dan ya itu tipikalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bermain di diet sehat, maka teman-teman bisa bermain dengan banyak dengan banyak macam varian konten gitu ya. Jadi carousel boleh, video boleh, single image boleh. Itu yang saya amatin dari diet sehat. Kemudian kalau kita pakai yang keempat, cara diet misalnya. Di cara diet ternyata muncul lagi kafling video yang besar gitu ya. Selain dari yang lain tuh ada juga video dan single image. Carousel nggak muncul. Jadi teman-teman, yang saya mau jelaskan ke teman-teman adalah konten modeling itu adalah mempelajari di mana kita mau bermain. Jadi niche itu mengkonsumsi kontennya seperti apa, tipe kontennya gitu ya. Sehingga saat teman-teman buat tipe konten, jangan salah dari tipe konten dulu. Karena kalau teman-teman mau buat konten yang berkualitas bagus, tapi bentuk kontennya tidak bisa ranking, sama aja bohong. Jadi paham ya idenya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita udah belajar tentang gimana cara melihat gitu ya, atau mempelajari tentang konten relevan di pasar seperti apa. Kemudian pertanyaan adalah gimana caranya agar post kita bisa dilihat banyak orang. Nah, salah satu caranya adalah agar post kita bisa dilihat mendapatkan impresi, katanya impresi tinggi adalah menggunakan namanya hashtag, terutama buat akun-akun yang boleh saya bilang di bawah 10.000 followers. Jadi bawah 10.000 followers, teman-teman akan bertumpu banget dengan yang namanya hashtag, gitu ya, suka tidak suka. Jadi seperti itu. Nah, tetapi memang ini juga dibuktikan loh ya, dibuktikan dari data dari Agora Pulse 2017, tepatnya saya lupa masukkan tahunnya, 2017 gitu ya, menyebutkan bahwa konten dengan hashtag memiliki jumlah likes 70% lebih tinggi. Likes adalah interaksi. Artinya dengan menggunakan hashtag, konten menggunakan hashtag itu mendapatkan interaksi lebih tinggi. Poinnya di situ. Oke. Nah, tetapi teman-teman juga harus sadarin bahwa jumlah maksimum post feed di Instagram adalah 30 hashtag. Sedangkan story itu 10 gitu ya. Nah, jadi di post feed teman-teman bisa masukkan 30 gitu ya. Tapi pertanyaannya lagi gitu ya, berapa banyak yang ideal bisa dipakai gitu ya. Jadi saya juga saya juga bertanya-tanya waktu itu ya, berapa banyak sih yang paling bagus kan gitu. Akhirnya kita bertanya lagi ya, pakai hashtag boleh 30. Saya pribadi pernah coba pakai 30 di maxin semua gitu ya. Dampaknya justru buruk. Justru postingan saya tidak muncul di semua recent post. Jadi saya nggak pernah pakai 30. Yes, saya nggak pernah pakai 30. Akhirnya saya banyak pelajarin kan. Dari data Social Flash 2014 mengatakan bahwa 7 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Kemudian ada lagi nih data dari TrackMaven 2016 mengatakan bahwa 9 hashtag memiliki interaksi paling tinggi. Data dari Clear 2017 mengatakan bahwa 2 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Kemudian 2017 juga Agora Pulse menyebutkan bahwa 8 hashtag yang memiliki interaksi paling tinggi. Kemudian yang paling terakhir yang cukup banyak diikutin oleh orang-orang yang saya sering amatin adalah data paling baru ya dari Simply Measure 2018, 2019, 2020 saya belum pernah lihat penelitian lainnya gitu ya. Jadi per 2018 mengatakan bahwa hashtag dengan jumlah konten dengan jumlah hashtag 11 ke atas gitu ya memiliki interaksi paling tinggi di Instagram. Jadi pertanyaannya adalah saat saya melakukan banyak riset seperti ini, yang mana teori yang benar? Jadi kan kita susah gitu ya berpikir seperti itu. Nah, akhirnya saya merasa bahwa ya kayaknya kok agak-agak mitos banget gitu ya. Jadi daripada kita memikirkan sesuatu yang mitos, saya akhirnya memutuskan dengan melakukan metode yang namanya TOTE atau Test Operate Test Exit. Ini adalah metode ya. Jadi metode yang kita lakukan adalah TOTE ini. Tapi teknik yang saya pakai untuk mencari hashtag adalah menggunakan namanya clustering hashtag. Jadi saat mencari hashtag gitu ya, kita akan melakukan namanya clustering. Jadi TOTE itu adalah melakukan namanya clustering. Nah, clustering hashtag itu seperti apa? Jadi kita akan mencari 4. 4 tuh ya bebas. Artinya dalam kasus ini saya akan mencontohkan 4. Tapi kalau teman-teman bisa cari lebih, 6, 8 itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi ingat teman-teman bahwa rule-nya di Instagram, teman-teman tidak boleh pakai hashtag yang sama berulang-ulang kali di setiap post teman-teman. Karena itu akan ada indikasi spamming. Jadi teman-teman tidak boleh melakukan namanya spam hashtag. Itu kenapa kita melakukan namanya clustering hashtag. Clustering hashtag itu adalah membuat namanya grup hashtag dan di setiap masing-masing grup hashtag itu akan berisi dari range-nya 15 sampai 25 hashtag dari setiap grup. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya 20 gitu ya, kalau 4 berarti teman-teman akan cari 80 hashtag seperti itu. Nah,
metode yang saya lihat dari clustering hashtag ini sangat efektif, terutama buat di awal-awal teman-teman membangun account gitu ya, karena teman-teman akan banyak punya data atau input gitu ya. Teman-teman akan paham logika dari bagaimana menentukan lihat hashtag kita atau sorry, konten kita itu relevan dengan hashtag yang mana gitu ya. Karena kita tidak tahu sampai kita punya data seperti itu ya. Jadi itu kita melakukan namanya metode tote dengan melakukan clustering. Jadi yang teman-teman lakukan adalah mengumpulkan 4 grup hashtag dulu, kemudian yang saya lakukan, ini catatan ya, saya melakukan posting itu 1 hari sekali. Jadi kalau teman-teman 1 posting sehari, saya biasanya akan cari 4 grup hashtag. Gitu ya. Jadi saya akan cari 4 grup hashtag, 1 hari saya akan posting satu setiap hari. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman posting sehari 2 kali, maka carilah 8 grup hashtag. Jadi karena sehari 2, berarti buat 4 hari gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sehari posting 3, maka carilah 12 grup hashtag. Seperti itu maksud saya. Jadi ya balik ke dosisnya masing-masing gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman lakukan adalah melakukan postingan pertama, teman-teman akan menggunakan namanya grup hashtag A. Postingan kedua teman-teman pakai grup hashtag B, postingan ketiga pakai grup hashtag C, postingan keempat pakai grup hashtag D, postingan kelima teman-teman pakai grup hashtag A lagi. Oke? Kemudian post ke-6 pakai grup hashtag B, 7 pakai C, 8 pakai D. Nah, metode tote itu akan bisa work saat Anda sudah posting banyak gitu ya. Kemudian teman-teman akan melakukan namanya evaluasi atau audit gitu ya. Nah, apa yang teman-teman audit adalah melihat apakah grup hashtag yang teman-teman pakai pada post masing-masing postingan gitu ya, mendapatkan impresi. Nah, jadi misalnya teman-teman pakai grup hashtag A, ternyata dia dapat impresi gitu ya, dapat impresi, ya udah, berarti teman-teman akan simpan, teman-teman akan keep grup hashtag A. Kemudian teman-teman lihat di grup hashtag B, waktu postingan kedua, teman-teman ternyata tidak dapat impresi. Artinya gini, impresinya 0, tidak muncul sama sekali. Teman-teman jangan risau, jangan takut seperti itu, biarkan dulu gitu ya. Jadi ingat, karena kita melakukan namanya total, jadi melakukan test, operate, test, exit, teman-teman harus sabar, teman-teman harus sadar, ya, sabar dan sadar bahwa teman-teman sedang dalam proses testing. Jadi teman-teman kalau dapat hasil 0, tenang aja, gitu ya. Itu yang membedakan antara orang yang mengerti metode strategi hashtag gitu ya, sama orang yang tidak ngerti. Kalau orang yang tidak ngerti, saat dia pakai hashtag, dia belajar sedikit, dia pakai, kadang dia nggak dapat, dia nyalahkan yang ngajarin, gitu ya. Tetapi kalau teman-teman tahu strateginya, teman-teman akan sadar bahwa pasti akan teman-teman ketemu bahwa satu kali teman-teman pakai grup hashtag nggak ada impresi, itu wajar, gitu ya. Nah, itu adalah data, gitu ya. Tidak dapat sesuatu, itu data buat kita. Karena saat teman-teman pakai nggak dapat, ya udah itu data buat kita. Oh, konten seperti ini tidak relevan dengan hashtag ini. Oke, kemudian lanjut. Ternyata grup hashtag C dapat impresi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, impresi yang bagus berapa jumlahnya? Jawabannya adalah berapapun. Selama tidak 0, itu bagus. Karena fungsi dari hashtag adalah menambah impresi. Jadi intinya, selama dia menambah impresi, berapapun itu udah bagus. Kenapa? Karena hashtag itu kan effortnya kecil sekali. Teman-teman masukin hashtag, selesai. Gitu ya. Jadi itu cuma kalau teman-teman nggak pakai, teman-teman nggak bakalan mendapatkan impresi hashtag gitu ya, karena teman-teman nggak pakai. Tapi saat teman-teman pakai hashtag, teman-teman fungsinya hashtag itu cuma buat menambah impresi doang. Jadi kalau teman-teman dapat impresi, ya sudah, goalnya selesai, tercapai dengan penggunaan hashtag. Berapapun jumlah impresinya. Kalau misalnya jauh lebih bagus, artinya jackpot, gitu ya, bersyukur, gitu ya. Kalau misalnya dapat sedikit, ya nggak apa-apa, namanya bonus kok. Artinya, Anda jangan maruk gitu ya. Jadi fungsi hashtag adalah menambah impresi, berapapun bertambah, itu udah bagus, oke? Nah, balik lagi ke topik ini. Jadi teman-teman ternyata post di grup hashtag D, post yang keempat ternyata nggak bagus, gitu ya. Ternyata masuk ke cycle kedua, saya bisa sebutnya. Jadi saat teman-teman masuk ke posting kelima, grup hashtag A, ternyata masih dapat impresi lagi. Artinya teman-teman bisa validasi bahwa teman-teman, konten teman-teman, gitu ya, konten teman-teman itu relevan dengan grup hashtag A, maka grup hashtag A ini akan disimpan terus, gitu ya, simpan terus. Kemudian ternyata grup hashtag B, teman-teman pakai lagi berikutnya, ternyata sama, tidak dapat impresi. Maka teman-teman tahu bahwa grup hashtag B ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita pakai atau tidak relevan. Artinya teman-teman akan buang, gitu ya. Jadi teman-teman akan buang, kemudian teman-teman akan cari grup hashtag yang baru lagi untuk dites. Jadi seperti itu. Jadi ternyata grup hashtag C, teman-teman kadang-kala ketemu nih, saat teman-teman pakai, kemudian teman-teman pakai lagi berikutnya, besok atau lain kali waktu, gitu ya, ternyata tidak dapat. Kalau tidak dapat, artinya teman-teman tahu bahwa, kok bisa ya, gitu ya. Maka teman-teman akan melakukan testing berikutnya. Jadi teman-teman akan posting dengan grup hashtag C lagi di berikutnya. Kalau misalnya nggak dapat lagi, misalnya gitu ya, misalnya saya biasanya akan ngasih waktu tuh 4 kali pakai. Jadi saat
4 kali pakai dia 1 kali muncul, 3 kali nggak muncul, artinya konten kita nggak relevan. Jadi itu akan dibuang, cari grup hashtag baru, seperti itu. Nah, sama juga di kasus yang di grup hashtag D gitu ya. Ternyata di postingan keempat nggak dapet, ternyata di postingan ke-8 dapet. Itu bisa juga terjadi. Artinya kalau teman-teman terlalu cepat-cepat gitu ya, merasakan bahwa ngejudge gitu ya, ngejudge bahwa ke hashtag ini kayaknya nggak bagus gitu ya. Saat dipakai nggak dapat impresi. Ya, kalau teman-teman selesai sampai situ, artinya teman-teman akan kehilangan potensi dapatin impresi tambahan kan dari next content. Siapa yang bisa menggaransi kalau ternyata saat teman-teman pakai di next post gitu ya, atau di cycle berikutnya, teman-teman saat teman-teman nggak pakai gitu ya, atau sampai teman pakai, dia dapat impresi terus ke belakang. Sorry, pelan-pelan aja katanya ngomongnya. Oh gitu, gue terlalu cepat ya? Terlalu excited gue. Komennya banyak yang jangan cepet-cepet, materinya keren. Thank you Nico, thank you. Iya. Jadi di grup hashtag D, jadi saat teman-teman pakai gitu ya, 1 kali posting ternyata nggak dapet. Postingan ke berikutnya teman-teman nggak pakai lagi karena teman-teman merasa bahwa kayaknya udah dipakai sekali nggak dapat impresi. Teman-teman berhenti pakai, teman-teman akan kehilangan potensi kalau siapa tahu teman-teman pakai berikutnya dapat impresi. Jadi ya itu kenapa kita kalau teman-teman paham dengan metode TOTE gitu ya, TOTE itu teman-teman akan sadar bahwa tidak dapat data itu belum tentu nggak relevan gitu ya. Maka kita harus validasi beberapa kali. Idealnya sih kalau saya pribadi akan melakukan 3 sampai 4 kali cycle. Jadi ya ini kan cuma pakai 2 cycle artinya ya. Jadi 4 grup hashtag dengan 2 cycle. Idealnya sih kalau saya sih menyarankan biasanya pakai 3 sampai 4 cycle. Jadi 4 kali ngetes 4 grup hashtag. Biasanya kayak gitu. Jadi kurang lebih clustering hashtag itu sebetulnya ya mungkin agak sedikit kompleks buat teman-teman yang nggak pernah melakukan gitu ya. Tetapi kalau teman-teman lakukan pelan-pelan, mulai dari buat satu grup hashtag dulu gitu ya, kemudian buat satu lagi, kemudian teman-teman mulai posting gitu ya, mulai posting satu, besok lagi posting pakai grup hashtag yang lain, besok lagi posting yang lain gitu ya, posting yang lain, teman-teman nanti akan ya ngerti know-how-nya dan teman-teman bisa dapat data input balik gitu ya, jadi teman-teman bisa dapat feedback balik dan teman-teman bisa nanti mulai ya yang pasti teman-teman harus sadar bahwa teman-teman harus catat gitu ya, teman-teman harus ukur karena teman-teman nggak mungkin bisa meningkatkan sesuatu kalau tidak ada tolak ukurnya. Artinya gini, kapan kita tahu dia meningkat kalau kita nggak tahu titik di mana kita berada. Artinya kalau misalnya teman-teman tahu, oh saya pakai strategi ini gitu ya, sekarang di posisi 100 gitu ya, ternyata saat kita lakukan aktivitas tertentu, ternyata turun ke 90, artinya kita tahu bahwa oh yang kita lakukan itu dampaknya turun, maka jangan diulangin. Tapi saat ternyata teman-teman naik, misalnya jadi 110, teman-teman tahu bahwa oh, aktivitas ini itu bagus, meningkat. Itu karena teman-teman tahu bahwa teman-teman ada di 100 sekarang, dan teman-teman tahu saat teman-teman melakukan sesuatu, teman-teman berada di hal yang mana. Jadi teman-teman bisa membedakan kan, naik apa turun. Nah sama di kasusnya hashtag juga sama. Jadi kalau teman-teman tidak mengukur, maka teman-teman akan kesulitan nantinya untuk bisa ya bertumbuh juga. Jadi ya sebetulnya seperti itu. Jadi intinya sih ikutin dari gambar aja gitu ya. Nah, kalau bicara tentang hashtag menurut saya seperti itu. Kalau teman-teman juga mungkin bertanya, peranan hashtag itu apakah besar? Menurut saya besar saat teman-teman butuh untuk mengembangkan account itu ke sekitar 10.000 followers pertama, itu peranan hashtag menurut saya besar sekali. Tetapi kalau dari mulai di 20.000, 30.000, bahkan di saya di posisi yang sekarang di 50 ribuan followers, itu hashtag nggak terlalu besar dampaknya karena punya saya itu besarnya dari explore dan other gitu ya. Jadi saya nggak terlalu merasakan dampaknya dari hashtag. Ya walaupun saya tetap pakai sih, ya karena kan bonus gitu ya. Mau dapat 1.000 kayak 100 impresi bodo amat, yang penting naik impresinya. Jadi buat saya sih ya nothing tulus ya aktivitas itu. Jadi ya prinsipnya hashtag cuma kayak gitu kok. Nah, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi gitu ya, biar teman-teman nggak. Ya? Ini materi clustering hashtag nih pertanyaannya banyak banget nih. Kayaknya boleh deh dibuka 3-4 pertanyaan kali ya, Mas Adit? Dit? Sebelum lanjut boleh kali ya 2-3 pertanyaan untuk clustering hashtag nih, keren boleh banget nih soalnya. Ya. Gue nggak bisa lihat layar nih. Tanyain aja ya. Ya, jadi ini Mas Niko, cara riset hashtagnya gimana nih? Tadi ada temannya.
Oke. Cara riset hashtagnya ya. Cara riset hashtagnya sebetulnya paling enak tuh gue demoin sih sebetulnya. Hah? Oh iya, kalau riset hashtag tuh aku pribadi sih pakainya biasanya Flick. Sebetulnya Flick tuh keren ya. Bisa nggak sih? Bentar ya. Salah ya gue. Bentar ya. Jadi kalau yang aku pakai, ini aku jelasin, aku demoin langsung aja ya. Metodenya pendekatannya 2 ya. Ini soalnya tuh kenapa tools itu nggak terlalu apa sih namanya? Nggak terlalu aku saranin pakai karena ya kan tergantung kocek masing-masing orang ya. Oke, jadi nah ini kelihatan ya, ada ya kelihatan ya. Jadi kalau misalnya cara research gitu ya, jadi gampang yang dilakukan tuh misalnya teman-teman pakai hashtag bisnis misalnya gitu ya. Teman-teman pakai hashtag bisnis, teman-teman buka. Jadi pilih dulu satu hashtag besarnya gitu ya. Baru teman-teman nanti akan lihat namanya ada related hashtag. Nah, related hashtag itulah yang akan kita cari turunannya. Nah, biasanya tuh buat akun-akun baru, terutama yang masih di bawah 10.000 followers, gitu ya, jadi yang baru mulai bahkan 0, gitu ya, teman-teman jangan bermain di hashtag yang terlalu besar, 7.400 push, ini terlalu besar. Account itu punya, yang aku pribadi amatin adalah setiap account, gitu ya, punya kekuatan sendiri-sendiri dalam bermain di hashtag tertentu. Jadi, kayak biasanya tuh paling ideal yang aku pribadi sarankan, maksimum kalau misalnya account masih di bawah 1.000 followers, maksimum post yang dicari adalah 20.000, jadi 20k post. Jadi jangan cari yang di atas itu. Tapi kalau misalnya seiring bertumbuhnya account gitu ya, biasanya makin gede jumlah post hashtag-nya nggak ada masalah. Tetapi itu kan metode manual gitu ya. Saya akan coba contohin. Nah, dari kita buat tadi hashtag bisnis, kan ada related-nya, muncul related itu kayak gini ya, 1,4, kita akan skip dulu. Nah, ini ada 100.000. 100.000 ini kan mulai kecil. Teman-teman lihat lagi nih, yang relatednya. Ada lagi apa? Bisnis anak kuliah, ini. Kemudian teman-teman buka lagi. Jadi yang saya lakukan kayak gitu. Nah, kayak gini kan udah mulai kecil ya, 90.000, 20. Nah, ini udah boleh dipakai. Jadi mulai bisnis akan kita pakai. Kemudian bisnis santai ini terlalu besar, 200.000, 2,8 juta. Nah, ini bisa dipakai. Pebisnis Indonesia masukin lagi. Kemudian 130.000, 600.000 skip. Ini sama ya, kalau nggak salah ya. Berarti di bawah 20.000 ya, Nick ya? Yes, jadi untuk account yang baru, sarannya cari yang di bawah 20.000 dulu. Karena semakin besar post, itu kita mengenal namanya DAPC. DAPC adalah Daily Average Post Count. Daily Average Post Count itu artinya adalah kalau misalnya DAPC-nya terlalu besar, kebanyakan postingan-postingan besar kan banyak orang pakai untuk diposting. Jadi banyak orang yang posting dengan hashtag besar kan bisa gitu. Itu yang membuat namanya DAPC besar. Jadi kalau DAPC besar, itu artinya apa? Saat kita posting, dia cepet banget tenggelamnya postingan kita. Jadi baru di refresh langsung turun gitu. Artinya postingan kita belum dapat impresi udah tenggelam. Nah, itu yang membuat kenapa postingan kita nggak dapat impresi. Nah, nanti aku kasih lihat juga cara melihat DAPC itu. Jadi cara ngecek DAPC itu gampang. Kayak gini ya. Ini kan 500.000, mungkin agak sedikit besar ya. Jadi kayak gini ya. Ini kan postingannya gambar ini ya. Kalau kita refresh, geser nggak dia? Oh, nggak geser. Lihat yang gede-gede ini. Hashtag bisnis ini biasanya gede ya. Nah, kayak gini ya. Kita refresh. Nah, itu dia udah tenggelam kan? Ini kan tadi paling atas. Coba ini ya, yang kuning lah, gampang dilihat ya. Ini baru kita refresh, coba kita refresh lagi. Tuh, dia udah geser satu lagi. Itu yang dimaksud dengan daily average post-nya terlalu tinggi yang membuat postingan kita belum dapat impresi, udah tenggelam sama postingan yang lain. Jadi account kecil gitu ya, saat bermain di hashtag yang besar itu pasti tenggelam banget gitu, cepet banget tenggelamnya. Itu membuat kenapa hampir semua orang susah dapat impresi pada hashtag-hashtag yang terlalu besar. Jadi banyak kesalahan terjadi ya karena pakai hashtag terlalu besar, terutama yang kayak gini itu. DAPC-nya pasti gede banget ya. Jadi teman-teman cari yang di bawah 20.000 gitu ya. Kalau misalnya udah sampai 10.000 followers atau 5.000 followers, naikin jadi 50.000 boleh gitu ya.
Terutama indikasinya apa? Indikasi paling mudah itu adalah saat teman-teman mendominasi top post. Jadi kalau teman-teman postingannya sudah mulai banyak muncul di top post di hashtag yang teman-teman pakai, artinya teman-teman harus naik kelas. Teman-teman harus naik di hashtag yang lebih gede. Kalau yang biasa komen itu di optimasi IG kalau nggak salah ya. Jadi ini dulu yang aku main. Nah, ini kan postinganku semua nih. Jadi kalau teman-teman udah mulai posting dan postingannya udah masuk di top post gitu ya. Kayak gini kan udah top post ya. Nah, ini postingan saya top post. Padahal ini top post udah lama banget ya postingannya. Februari 2, bayangin. Yang ini Januari, 23 Januari. Jadi kebayang. Enaknya adalah saat kita bermain di hashtag-hashtag yang masih nggak terlalu besar, mudah untuk masuk di top post. Dan top post itu, selama tidak ada yang ganggu kita gitu ya, kita nggak akan kegeser. Nah, bayangin kalau misalnya ada orang yang nge-search pengen belajar optimasi Instagram, dia ketik optimasi IG, muncul postingan kita. Nah, artinya kan kita ya nggak permanen juga sih, artinya kita bisa dapat impresi lagi. Bahkan udah 3 bulan kan, nanti udah 3 bulan kita masih dapat impresi. Jadi itu penting juga mendominasi top post. Jadi ya teman-teman dapat idenya gitu ya maksud saya. Jadi saat teman-teman udah mendominasi, jangan didominasi lagi, itu yang mau saya bilang. Karena teman-teman bisa mengkanibal postingan teman-teman sendiri, itu bisa terjadi juga. Jadi Cari kalau hashtag teman-teman udah lain masuk lah di gitu ya, top post, cari hashtag lain. Jangan di hashtag itu mulu ya, kalau itu mulu nanti teman-teman akan mengkanibal postingan sendiri ya. Jadi soalnya ya, lagi senang ranking 1 kan. jadi kan ditimpukin terus gitu ya. Kalau bisa dapat semuanya gitu. Jadi hati-hati dengan yang kayak gitu. Niko, nih lanjut nih, Nik. Ya. Ini yang tadi clustering hashtag ya. Mas, di grup 4 yang D kan udah fail. Kok dipakai lagi di grup 8 dari Mbak Rina ini? Ini ada contoh. Nah, jadi kenapa di grup D yang di postingan keempat kan udah fail. Di 8 kenapa dipakai lagi? Karena gini, kan kita tidak tahu atau tidak bisa ngejudge gitu ya bahwa postingan itu atau misalnya hashtag itu ternyata benar-benar relevan sama kita. Artinya kalau kita tidak ngetes beberapa kali, itu kan akhirnya datanya jadi invalid dong. Artinya feeling kan namanya. Kita pakai nggak bagus, ya udah. Tapi kan kalau kita nggak coba beberapa kali, artinya kita nggak punya data yang cukup kan. Maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kita nggak ngetes ya kita nggak tahu gitu maksudnya. Jadi wajib untuk ngetes. Itu kenapa pendekatan metode TOTE itu penting untuk clustering hashtag gitu sih. Jadi jangan putus asa gitu maksudnya. Kan masih belum tentu itu ya. Belum tentu belum tentu salah gitu ya. Belum tentu salah gitu maksudnya, benar. Ini ada Mas Haichal. Mas mau nanya isi grup hashtag A itu harus berbeda isinya dengan hashtag B dan hashtag C. Jadi antar grup hashtag itu idealnya 70-90% harus berbeda. Jadi bukan berarti harus beda semua, enggak, tetapi karena ada namanya brand hashtag ya. Jadi hashtag yang sifatnya tuh ya sesuai sama brand kita, yang nggak harus sama semua. Jadi 70% minimal beda sama antar grup hashtag gitu. Satu grup itu berapa hashtag, Niko? Tadi ada yang nanya. 15-25. 15-25. Jadi ya kalau dipakai tuh ya urutannya itu aja gitu ya. Misalnya postingan ke-5 itu lagi gitu ya. Benar. Misalnya grup hashtag A isinya cuma 15, grup hashtag B waktu kita research gitu ya ternyata dapat 20. Grup hashtag C ternyata kita dapat 22. Ya udah nanti ini pakai tetap 22, ini pakai 20, ini 15, sama kok. Maksudnya postingan 1 sama postingan 5 itu nggak ada yang diganti sama sekali ya hashtagnya ya? Benar sama ya? Hashtagnya tidak ada yang ganti, benar. Copy paste aja gitu sama, ya? Plak. Benar. Jadi sama, persis. Oke, ini ada Om Arif Noval. Om nanya, konten untuk personal branding apakah bisa diwakilkan dengan konten hobi? Bisa aja kali ya? Oke, konten personal branding bisa aja sebetulnya. Jadi kalau bicara tentang konten, sebetulnya sih kalau aku pribadi bilang gini, setiap account itu kan punya karakter masing-masing gitu ya. Jadi misalnya terutama akun yang sudah punya follower sekarang, hati-hati saat merubah tipe konten. Ini yang terjadi juga di kasus yang aku testing. Jadi saat followers yang aku bangun gitu ya, misalnya udah dapat 5.000 followers katakan gitu, itu
terbentuk karena kita posting-posting foto kita pribadi gitu ya. Jadi personal life gitu ya. Jadi udah dapat 5.000 follower. Kemudian tahu-tahu waktu teman-teman belajar di mana misalnya gitu ya, pakai aja carousel misalnya gitu. Jadi buatlah carousel teman-teman. Mendadak pasti nih saya bisa garansi karena gue udah buktikan di banyak account gitu ya. Saat berubah pasti like-nya dikit, reach-nya dikit, impression-nya sedikit, dan turunannya jadi semuanya langsung drop banget gitu. Karena ada perubahan tipe konten. Jadi followers kita itu tidak terbiasa melihat konten itu. Dan dia merasa kok orang ini kok berbeda dalam tanda petik gitu ya. Nah itu bisa membuat unfollow-nya tinggi, seperti itu. Oke. Ini kita ini aja ya. Mas Arif nih bagus nih pertanyaannya. Hashtag itu sesuai konten apa yang viral? Kan emang benar sih ini kan banyak yang konten apa diplesetin hashtagnya apa gitu yang viral gitu. Itu masih berlaku nggak tuh Niki? Hashtag viral tuh mungkin bisa dapat, tetapi biasanya tuh cuma di awal-awal doang. Jadi kalau misalnya udah ketinggalan 1-2 hari dari momen, biasanya udah nggak works lagi sih. Artinya saat di EPC satu hashtag viral kan, hashtag ini, saat belum ada yang pakai, kan orang masih banyak yang cari, impresi masih bagus. Tapi saat semua orang pakai, akhirnya orang yang nge-post dengan hashtag yang sama kan banyak banget kan jadinya. Itu membuat ya hashtag kita tenggelam juga, jadi sama aja bohong kan gitu. Jadi tekniknya masih bisa dipakai, tapi paling cuma sehari 2 hari gitu ya. Nah, benar. Jadi saat momennya masih ada, biasanya bisa dipakai. Tapi kalau udah lewat berapa hari, biasanya udah nggak bisa pakai sih. Ini gila nih pertanyaannya master nih kayak ini. Ini terakhir ya sebelum Niko nih masih banyak materi masih yang seru nih. Ini mungkin kita lanjut materi berikutnya. Hashtag boleh overlap nggak antar cluster? Boleh overlap, tetapi ingat bahwa maksimum overlap-nya itu biasanya cuma 20-30%. Yang 70% tetap harus beda. Jadi yang overlap 70% boleh, harus tapi beda. Ya harus beda 70% gitu. Niko, grup hashtag tuh emang sampai D aja apa boleh nggak sih sampai banyak banget gitu boleh aja? Boleh, ya? Itu cuma buat contoh aja. Idealnya sih bisa cari 8, cari 12 grup boleh, bebas. Oh, Niko makin berarti banyak 12 grup nih. makin bagus sebetulnya. Oke. Katanya jadi makin bisa di ini ya Niko ya, bisa lebih variasi. Banyak testing. Wow. Ini keren sih, clusterin hashtag baru tahu gue nih. Oke Om Niko, ini teman-teman yang mau nanya terus aja komen ya, mungkin nanti kita bahas. Ini seru banget nih. Mas Niko boleh kali lanjut ya. Nih kita nih. Keren sih, keren. Ini banyak WA chat gue nih, gila ya. Keren materinya gitu. Oke, nah jadi kalau kita udah belajar tentang hashtag, ada satu poin juga yang lumayan penting adalah harus posting di jam optimal. Jadi sebetulnya tuh menurut aku pribadi di Instagram tuh terutama untuk bangun organik sebenarnya cuma 3 macam. 3 tips utama sih sebenarnya tadi relevan konten dengan konten modeling, kemudian hashtag kita menggunakan pendekatan tote dengan clustering hashtag. Kemudian yang ketiga postnya juga harus. Jadi kalau kita punya konten yang relevan, kemudian kita udah pakai hashtag yang bagus, misalnya gitu ya yang relevan atau misalnya yang udah riset, ya. Tetapi kita postnya di jam yang salah itu juga fatal, gitu ya. Jadi posting juga wajib diposting pada saat jam yang optimal. Nah, ngomongin tentang post optimal ada 2 pendekatan gitu ya. Pendekatan pertama saya sebut sebagai feeling atau perkiraan. Kapan kita pakai feeling? Saat kita tidak punya data. Kita tidak punya data itu biasanya adalah followersnya dari 0 sampai 100. Jadi 100 follower pertama kita nggak punya data apapun, maka kita yang lakukan adalah feeling. Nah, apa yang di-feeling? Yang di-feeling adalah memperkirakan kalau kita buat konten di niche tertentu, misalnya target kita adalah ibu-ibu, gitu ya. Katakan saya akan kasih 2 contoh deh, ibu-ibu dan pekerja, gitu ya. Kalau kita ngomongin ibu-ibu dan pekerja, pasti 2 audiens yang berbeda dong, dan 2 aktivitas berbeda. Nah, Instagram itu kan menggunakan namanya rank feed, gitu ya. Jadi meranking konten di dalam feed, gitu ya. Artinya saat kita posting, saat dia buka, maka di saat itulah kita kesundul sama algonya. Karena kita ngerank kan gitu, kita akan ranking lebih bagus saat dia berinteraksi kemarin. Saat kita posting hari ini, kita bisa kesundul saat dia lagi buka Instagram. Jadi memperkirakan kira-kira kapan dia buka Instagram. Jadi misalnya kalau kayak karyawan kan pasti ya mungkin saat dia datang ke pagian ke kantor, ya antara jam 7 sampai jam 8, misalnya gitu. Kemudian saat dia istirahat, jadi jam 12 sampai jam 1, misalnya gitu. Atau misalnya saat dia mau nyaris pulang kantor. Biasanya kan sebelum pulang kantor, nungguin beberapa menit terakhir, biasanya itu di antara jam 3 sampai jam 4 atau jam 4, jam 5,
itu orang buka Instagram. Biasanya habis udah capek lelah, dia biasanya akan buka Instagram. Itu kalau karyawan, tipikal karyawan gitu ya. Jadi kita posting di jam-jam seperti itu. Tapi berbeda nih saat kita ngomongin misalnya audiensnya adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pagi udah rempong, nggak mungkin buka Instagram. Biasanya buka Instagram nanti jam 10, jam 9. Saat anaknya mungkin sekolah atau anaknya udah tidur pagi misalnya gitu. Atau misalnya saat anaknya tidur siang, jam 1, jam 2, atau jam 2, jam 3 gitu ya. Atau misalnya pas malam sekalian, misalnya jam di atas jam 8 malam bisa kayak gitu. Jadi berbeda audiens, maka berbeda juga jam kita posting gitu ya. Tapi kalau teman-teman sadarin sekarang kan di bulan Ramadan juga ada perbedaan karakter audiens gitu ya. Secara keseluruhan pasti jamnya beda. Kalau sekarang ya teman-teman harus posting ya jadi saat sahur gitu ya, sahur dan berbuka, misalnya kayak gitu. Artinya berdasarkan perkiraan gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan data. Nah, kalau teman-teman pastikan ya teman-teman pakai, kalau teman-teman mau mengembangkan sebuah akun Instagram, wajib banget menggunakan namanya akun profesional. Akun profesional itu akun bisnis ya. Akun profesional itu dua macam, akun bisnis atau akun creator. Jadi akun kreator atau akun bisnis. Itu sebutnya akun profesional namanya gitu ya. Bebas mau pilih yang mana, mau bisnis boleh, mau yang creator boleh. Nggak ada bedanya karena dua-duanya dapat analitik. Yang penting buat kita adalah analitiknya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mendengar mitos, kayaknya lebih bagus performanya akun kreator misalnya gitu, nggak ada bullshit, itu bohong gitu ya, karena nggak ada bedanya. Nah, jadi jangan percaya sama mitos-mitos kayak gitu ya. Jadi kalau di bisnis sama kreator, bedanya itu cuma beberapa slot doang, seperti kayak DM. Jadi kontak DM-nya kalau bisnis itu jadi satu folder semuanya, jadi nggak ada membedakan foldering message atau DM gitu ya. Kalau kreator itu ada 3 box, ada 3 folder. Ada yang namanya primary, ada yang namanya general, ada yang namanya request. Jadi nggak semuanya kita bisa dapat gitu ya. Jadi ada foldering DM. Kemudian berdasarkan dari data analytic growth itu memang ada berbeda. Kalau creator itu ada grafikalnya, sedangkan yang bisnis kita tidak ada grafikal. Jadi sebetulnya cuma masalah teknis aja dan tampilan display aja sebetulnya. Tapi inti dari analitiknya semua sama. Jadi selalu ada namanya insight gitu ya. Nah, insight tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada 3 tab, ada content activity tab dan namanya audience tab gitu ya. Nah, kalau untuk ngecek jam kapan yang paling optimal, teman-teman harus pencet yang audience tab seperti yang saya lingkarin merah gitu ya. Kemudian teman-teman scroll ke paling bawah, teman-teman akan ketemu namanya followers tab gitu ya, yang paling bawah. Nah, di followers ini itu adalah menampilkan data kapan sih sebetulnya followers kita. Jadi followers kita gitu ya. Kapan followers kita yang paling optimal saat online-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini data yang lumayan udah lumayan lama gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat follower saya itu di bawah tuh ada tulisan kayak 12A tuh 12 AM, berarti jam 12 pagi, 3A ada 3 subuh ya, 3 pagi, 6A 6 pagi, 9A 9 pagi ya, 12P 12 siang, 3P 3 sore, 6 sore, 9 malam. Jadi kalau teman-teman lihat audiens saya itu aktifnya mulai dari jam 9 pagi sampai 9 malam, jadi 12 jam. Nah, kemudian kapan waktu yang ideal buat kita posting? Nah, kita akan melakukan namanya tote juga dengan melakukan posting berdasarkan range jam itu. Saya biasanya akan ngetes dalam 3 kloter. Misalnya gini, minggu pertama kita akan tes di jam 9 pagi semuanya, minggu kedua kita akan tes jam 12 semuanya, minggu ketiga kita akan pakai jam 3 sore semuanya. Saya jarang sekali untuk post di jam 6 atau jam 9. Jadi kalau teman-teman sadarin itu ada 5 bar ya. Jadi 9A, 12P, 3P, 6P, 9P. Kenapa kita tidak post di 6P atau 9P? Karena kalau saat kita post di 6P, 9P, maka lanjutannya kan ada 12A, 3A kan. Nah, saat itu turun, teman-teman pasti juga tahu ekspektasinya apa berikutnya. Jadi teman-teman akan dapat ujung-ujungnya mereka online. Nah, itu sayang banget. Makanya saya selalu ngetes biasanya jam 9 pagi, 12 siang, dan 3 sore. Biasanya saya pilihnya cuma di 3 jam itu. Kalau misalnya bentuknya sama. Tapi kalau misalnya audiensnya teman-teman berbeda gitu ya, maka saran saya cari yang di areal tengah-tengah dari kolom ini aja. Karena kan orang Indonesia rata-rata sama ya, jam 12 malam sudah pasti pada tidur, jam 3 pagi juga pada tidur gitu ya, jam 6 pagi ya apalagi kan gitu, baru-baru bangun gitu ya. Jadi saran saya cobanya di jam 9 pagi, 12, 3. Karena kalau kita sekali lagi tidak ngetes, kita nggak akan tahu
Tapi di kasus saya pribadi, saya udah ngetes jam 3 jam itu, saya pribadi lebih bagus ya, paling besar itu interaksinya di jam 3 sore gitu ya. Jadi kenapa saya kebanyakan posting tuh jam 3 sore. Itu karena juga saya berdasarkan waktu yang udah saya tes. Jadi teman-teman harus tes juga masalah jam optimal, tetapi juga jangan buta-buta banget ya. Jadi baca data juga. Terus ada hari itu ya, jadi harinya juga digeser-geser atau di tab ya untuk ke samping-samping hari apa saat teman-teman posting. Jadi hari itu nanti beda hari, beda data lagi seperti itu. Jadi cara ngecek jam jam optimalnya cuman seperti itu doang. Jadi berdasarkan feeling dan berdasarkan data, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman udah sadar bahwa kita ada 3 hal yang penting teman-teman lakukan. Pertama content modeling, kemudian clustering, kemudian ketiga adalah post di jam optimal. Nah kemudian teman-teman akan mungkin juga bertanya nih, terus gimana dong caranya follower bisa meningkat gitu ya. Nah maka teman-teman kita akan belajar yang namanya Instagram followers flow atau perputaran cycle gitu ya dari bertumbuhnya sebuah account. Jadi teman-teman sadar pendekatan kita yang pertama pasti awalnya dari post, karena post itu adalah cikal bakal reach dan impression gitu ya. Ingat sekali lagi bahwa story itu tidak bisa nge-reach besar banget, tidak ada lagi konten lain. Konten misalkan cuma 2 ya, konten feed, konten story. Story itu fungsinya bukan buat reach, jadi cuma satu-satunya yang bisa nge-reach menjangkau banyak orang adalah dari post feed gitu ya. Jadi post feed, kemudian nanti kita akan dapat yang namanya interaksi atau engagement. Dari engagement, teman-teman akan mendapatkan namanya profile visit. Jadi, kalau teman-teman sadarin gitu ya, sampai di sini aja kita belum ngomongin tentang followers gitu ya. Jadi saat mereka profile visit lah, baru nanti mereka akan menentukan follow apa nggak follow. Jadi dari sini aja, teman-teman nanya, konten apa? Nanti banyak nih, nanti teman-teman nanya, konten apa sih Mas yang bisa buat followers banyak? Jawabannya bukan, itu pertanyaan udah salah. Karena yang harusnya teman-teman tanyakan, pertama adalah, konten seperti apa yang bisa mendapatkan interaksi bagus dari audiens? Itu pertanyaan yang paling penting terkait sama post. Karena saat teman-teman tidak dapat interaksi, teman-teman pasti nggak dapat profile visit, teman-teman nggak akan dapat follow. Jadi percuma nanya follow. Teman-teman harus bertanya dengan diri teman-teman sendiri, konten seperti apa, post seperti apa yang bisa dapatin interaksi. Karena saat teman-teman dapat interaksi, dia akan kepo biasanya. Saat dia berinteraksi, dia akan kepo. Dia pengen, jadi tipikal orang yang mengkonsumsi konten sesuatu, teman-teman baca topik tertentu gitu ya, menarik, apa yang teman-teman lakukan? Mencari lanjutannya. Pasti kayak gitu kan, itu udah manusiawi sekali. Nah sama, saat orang baca postingan menarik, dia berinteraksi, dia like, dia komen, dia tag temannya, mungkin dia nge-share, bahkan hal yang akan dia lakukan adalah melakukan ngepoin profilnya. Dengan harapan ada lanjutan konten yang lain, atau misalnya konten-konten yang mirip dengan konten yang dia konsumsi, karena dia ada ketertarikan kan seperti itu. Kalau misalnya dia tidak menemukan, artinya dia visit tapi dia nggak follow. Gitu ya. Kalau misalnya dia visit dan dia nggak follow, artinya masalahnya satu, udah ketahuan. Teman-teman di bio mungkin feed-nya nggak ada jualannya mungkin gitu ya. Ada jualan itu juga menurunkan follow rate, itu bisa. Tapi saat dia visit juga mungkin teman-teman di bio-nya nggak jelas, teman-teman menuliskan bio-nya mungkin agak gantung gitu ya. Teman-teman ini apaan sih yang didapatkan gitu ya dari saat dia visit gitu ya. Coba saat teman-teman visit sebuah account, dia langsung di bio-nya langsung jelas. Di sini Anda akan mendapatkan informasi A, B, C, D gitu ya. Nah itu kan orang bisa langsung berekspresi, kalau gua follow, gua akan dapat konten ini. Jadi di bio tuh juga harus jelas apa yang mereka akan dapatkan. Daripada Anda cuma milihin, misalnya Anda cuma nulisin gini ya, support ya sampai 10K, itu lo nggak ada esensi apa-apa. Yang itu kok kayak seakan-akan ngemis, artinya nggak ada value yang anda kasih. Apa yang buat ngetik kayak gitu ya, itu menurut saya pribadi loh ya. Jadi dapat nulis gitu, mending Anda benar-benar nulis apa value yang bisa dia dapatkan saat mereka visit gitu ya, yang membuat mereka bisa follow kan gitu. Jadi teman-teman harus sadar ya, follow itu terjadi karena profile visit, bukan karena postingan. Karena postingan ya awalnya sih memang postingan gitu ya. Jadi saat udah postingan bagus, dapat interaksi, itu dulu masalah yang perlu diselesaikan sebetulnya. Kalau udah ketemu itu, baru teman-teman lihat metrik berikutnya. Apakah dapat profile visit? Kalau udah bisa dapat profile visit, dapat nggak follow? Kalau misalnya ternyata, yang profile visit nggak ada, artinya postingannya kurang menarik atau kurang bermanfaat, sehingga orang tidak kepo dengan konten yang lain. Jadi itu biasanya masalahnya di post kan akhirnya gitu. Kalau profile visitnya nggak dapat. Tapi kalau ternyata ada profile visit tapi nggak ada yang follow, masalah itu biasanya di bio, di
konten feed-nya itu sendiri. Misalnya kalau konten feed kan biasanya kelihatan 9 feed gitu ya. Kalau misalnya kita udah lihat 9 feed, ada misalnya informasi ada jualan satu aja, biasanya follow-nya akan langsung turun lumayan drastis, karena saat dia lihat feed-nya isinya ada jualan, atau misalnya kayak ada orang endorse gitu ya, mendadak dia langsung berekspektasi kalau aku follow akun ini, pasti nanti aku akan dijualin. Nah, itu akhirnya Anda akan kehilangan traffic. Makanya saya bilang bedakan strategi membangun traffic dan strategi untuk buat offer. Itu harus dipisah gitu ya. Jadi teman-teman harus paham itu. Kemudian saat orang sudah follow, nanti nanti teman-teman akan baru buat namanya CTA. CTA itu call to action, bentuknya banyak, boleh jadi lead magnet, jadi tawarin offer jualan atau apapun. Kemudian dia akan muter lagi ke post lagi. Jadi orang yang udah follow akan konsumsi postingan kita yang lain. Jadi sebetulnya nanti dia lingkarannya kayak gitu doang. Jadi ya intinya teman-teman harus membuat konten yang membuat interaksi agar orang mau visit, saat orang visit dia akan tentuin follow apa nggak follow gitu ya. Baru nanti orang yang follow akan menjadi orang yang follow mengkonsumsi banyak atau mengkonsumsi banyak konten kita, biasanya dia akan jadi namanya fans. Fans itu adalah mereka yang loyal dan mereka yang niat atau misalnya dengan senang hati membeli produk yang kita promosikan. Karena menurut saya jualan itu wajar sekali, karena manusia dan manusia itu udah tahu bahwa masing-masing kita itu butuh makan, butuh bayar listrik, butuh bayar ini, bayar itu, yang butuh duit. Artinya jualan itu nggak ada salahnya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau Anda baru ketemu gitu ya, baru ketemu di depan udah nawarin barang, itu kan ya orang bisa back off atau mundur gitu ya. Makanya penting membangun fanbase di dalam membangun Instagram organik gitu ya. Saat fanbase udah terjadi, udah terbentuk gitu ya. Nah, Anda jualan apa aja, mereka adalah orang paling pertama yang siap untuk beli. Minimal coba. Kalau misalnya produk Anda bagus, dia akan beli lagi. Jadi itulah proses bisnis di Instagram gitu ya. Jadi bukan followers lagi ya, itu proses bisnisnya. Jadi kurang lebih sebetulnya itu yang perlu teman-teman sadarin atau teman-teman pahamin di Instagram gitu ya. So kurang lebih itu doang sih sebetulnya topik pada dari saya sebetulnya yang saya sharekan hari ini gitu ya. Nanti mungkin kita lebih banyak masuk ke tanya jawab gitu ya. Oke, mantap. Oh, keren banget materinya. Oh, tepat ya 1 jam. Belajar banyak banget ini. Keren. Oke, ini teman-teman kita mulai masuk sesi tanya jawab ya. Oke, sebelum ini sambil saya milih-milih pertanyaannya banyak banget nih ya. Mas Ber ini. Oke. Oke, teman-teman. Wah, Mas Niko lagi ini ya. Oke, jadi awal-awal itu sejarah SB1M ini cerita sedikit ya. Waktu pertama kali awal ya. Setelah saya 1,5 tahun ada di SB1M, saya bisa menghasilkan. Mas Berto bikin kurikulum kan saya praktekin. Nah, yang dikirim ke Surabaya tuh saya ya. Jadi yang gaptek, yang pemula dikirim ke Surabaya. Nah, Mas Niko ini salah satu yang hadir ya, Mas Niko ya. Itu cuma ada 9 orang. Dari 9 Mas Adit lagi ya. Dari 9 orang yang praktek ada 3 orang ya, Mas Niko ya. Nah, salah satunya Mas Niko. Jadi waktu pulang dari Surabaya, Mas Niko praktek, 2 minggu kemudian Mas Niko tembus berapa Mas Niko waktu itu? 30 ya? Awal itu awal itu 30 bulan pertama habis yang Mas Adit datang kan? Iya, Mas Niko langsung bisa ngasilin 30 jutaan ya. Ini keren banget ya. Iya. Dulu belum webinar, belum apa ya. Masih, iya. Itu masih zaman jaya-jayanya itu. Iya. Jadi yang penting intinya teman-teman itu praktek ya. Praktek masif ya. Nah, iya benar. Nah, ini Mas Niko materinya keren banget. Nah, teman-teman bisa langsung praktekin ya. Ini udah selesai nih. Banyak yang nanya ada replaynya nih. Oke. Wah, ini pertanyaannya sabar-kabar kita cicil. Iya, makanya nih. Mulai pilih-pilih nih. Dari mana mulainya ini ya? Banyak banget. Om Budianto, halo Om. Cepat selesai kuliahnya. Oke, asli daging Mas Tang ngumpul. Ini aja nih, Dit, dari sini, Dit.
satu circle clustering hashtag itu ditandai dengan ukuran atau satuannya apa nih bagusnya pertanyaan? Apa tuh? Oh, satu circle clustering hashtag itu ditandai dengan ukuran atau satuan. Oh, ditentukan aja. Misalnya kalau misalnya aku post 1 hari 1, berarti kan 1 minggu 7 hari. Berarti aku akan buat 7 cluster. Jadi sehari posting 1. Jadi saat sudah 1 minggu, 1 cycle kayak gitu. Kalau misalnya sehari posting 2, karena 1 minggu, berarti 14 cluster yang perlu dibuat. Jadi 1 cycle tetap 1 minggu. Cara mudahnya kayak gitu. Ini ada cara klaim hashtag yang sudah dibuat gimana? Cara klaim? Baru tahu gue nih. Maksudnya kita nggak bisa klaim hashtag. Oh, yang tadi hak patennya gitu. Hak hashtag gitu kali. Nggak bisa. Kalau di Instagram, oh ya mungkin ini juga pertanyaan yang lucu ya. Jadi sempat diskusi juga tuh gue masalah ada orang yang membuat brand hashtag tertentu, kemudian seakan-akan tuh kan kayak kok banyak orang nyampah akhirnya di hashtag yang brandnya kita gitu kan. Yeah. Jadi jawabannya adalah nggak bisa karena hashtag Instagram itu tuh bukan punya kita. Hashtag Instagram itu adalah feature Instagram gitu ya. Jadi feature Instagram fungsinya untuk melakukan namanya foldering konten. Jadi foldering konten berdasarkan hashtag kan gitu. Maka itu tidak bisa diklaim. Sama seperti kita tidak bisa ngeklaim kata kunci tertentu di Google. Karena kata kunci adalah folder Google meranking konten-konten yang ada di Google gitu kan. Yang mana yang relevan buat si pembaca kan gitu atau pencari kata kunci itu. Jadi hashtag juga berlaku hal yang sama. Nggak bisa ngeklaim kayak gitu. Jadi ya sesuka-suka orang gitu ya. Kalau misalnya kita lagi terkenal ya habis udah pasti kena sampah semua tuh. Lucu juga ya kalau hashtag bisa di hak patenin gitu ya. Iya. Kalau bisa gitu ngeri banget tuh. Lanjut. Oh ya teman-teman yang mau pertanyaannya tadi yang nggak kejawab kan karena banyak banget ya. Nggak apa-apa, ulang aja lagi tanyanya gitu. Ya. Kalau misalnya bener-bener banget nih. Satu circle clustering hashtag itu dengan ukuran atau Oh, udah tadi. Nah, udah. Lanjut. Cara riset hashtag tolong diulang. Cara riset hashtag riset hashtag tuh itu nanti aja nonton replaynya aja. Ya nonton replaynya aja benar. Biar pertanyaannya biar ganti gitu. Yang mana ya? Kita bikin cluster hashtag bisnis pemula terus cara ngembangin di Instagram. Ini cara ngembanginnya. Apa tuh? Jadi misalnya nih udah bikin cluster hashtag tadi, terus cara ngembangin dari yang udah ada, misal ketemu yang winning nih misalnya gitu. Gimana ngembanginnya? Jadi gini, saat kita udah dapat cluster yang winning gitu kan, satu winning, misalnya kita dapat 1 winning dari 4 kita coba, maka kita akan cari 3 lagi yang baru, 1 ini tetap disimpan. Jadi kita akan coba lagi 3 cluster baru. Jadi kita akan terus cari sampai idealnya dapat 1 minggu, 1 cycle. Kita artinya gini, coba teman-teman bayangin, kita posting 1 kali sehari gitu ya, jadi kita posting 7 kali. Coba bayangin kalau misalnya kita posting 7 kali seminggu, yang perform 3 cluster gitu ya, artinya kita enggak dapat 4 cluster bagus kan, jadi 4-0, betul ya? Tapi 3 jalan. Kalau kita berhenti gitu kan rugi, kita kehilangan 4, 4-nya dibilang 0. Kalau misalnya masing-masing udah ada 100, berarti kan kita hilang 400 setiap hari gitu, maksudnya dengan nggak mencoba hashtag atau cluster baru. Jadi ideal adalah kita perlu mencari selama 1 cycle penuh gitu ya, itu hashtag yang bisa ngasilin impresi terus. Itu poinnya sih cuma di situ. Coba bayangin, nanti kita ngomongin masalah multiplikasi gitu ya. Kalau misalnya Anda posting sehari, 1 cluster bisa datangin 100 impresi, 7 postingan berarti 700 kan gitu. 1 bulan, 3.000 impresi, free dari hashtag doang. Jadi sebetulnya cuma bicara seberapa kecil pun hashtag itu bisa kontribusi, tetap akan di-keep. Tapi kalau misalnya ternyata kita terus testing, tapi ternyata ketemu misalnya, ada ternyata hashtag yang dapatnya jackpot clusternya gitu ya, tentu bisa sampai 40.000 impresi gitu ya, ada juga kadang gitu. Nah itu lebih gold lagi kan, nah itu disimpan, kemudian ganti yang misalnya cuma dapat 100, jadi ganti yang 1.000, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya cluster itu perlu di mix and match terus, sampai catatannya adalah kita mendominasi di hashtag itu, biar nggak kanibal, jangan di situ lagi, artinya jangan saat kita pindah itu saat kita udah mendominasi di top post-nya, seperti itu sih.
Oh, berarti patokannya tetap di impresi ya, Mas Niko ya? Impresi, benar. Impresinya ya, patokannya. Tadi sekalian nih kok ada yang nanya impresi itu apa? Impresi itu adalah jumlah postingan kita dilihat orang. Tapi kalau reach atau jangkauan, itu adalah berapa jumlah orang yang lihat. Jadi kalau satu reach, satu orang, satu jangkauan, bisa dapat 2 impresi. Artinya satu orang lihat konten kita 2 kali. Karena kan bisa postingan kita, dia misalnya lagi kepoin siapa, balik dia lihat lagi postingan kita. Nah, itu 2 impresi namanya. Jadi impresi bisa lebih banyak dari reach ya, gitu ya? Pasti impresi lebih banyak dari reach. Ya, oke, lanjut, Dit. Wah, ini Mas Omar nih. Follow unfollow gimana bro? Masih nggak tuh Niko mitosnya tuh? Nah, follow unfollow tuh gini, tergantung goal dari Instagramnya. Kalau misalnya tujuan dari akun itu dibangun untuk dapatin followers, maka follow unfollow bagus karena tujuannya buat naikin followers kan. Tetapi kalau misalnya tujuannya buat cari buyers, bangun fans, bangun audience, ya berarti jelek banget, nggak perlu dipakai gitu. Jadi beda tujuan, maka beda juga ya respon yang gue bisa bilang kan gitu. Jadi kalau misalnya mau naikin follower doang, follow unfollow ya works gitu ya. Jadi bukan gue bilang nggak works kok buat naikin followers. Tapi kalau buat naikin prospek, cari pembeli, cari fans, nggak mungkin works, percaya gue. Jadi lebih penting itu konten ya sama hashtag ya berarti ya. Kalau menurut lu ya. Ya. Oke. Ini nih. Kalau langsung bikin konten dengan 3 tipe feed gimana? Baik single image, video, carousel dipakai semua. Boleh, tapi biasanya kalau pengalamanku pribadi ya, kemarin tuh aku pernah ngetes, bentar, gue kayaknya ini. Jadi waktu aku dulu kan audiens aku bangun tuh kan rata-rata bangunnya dari carousel gitu ya. Jadi sempat aku ngetes tuh 7 konten IG video ya, IGTV, 7 hari, jadi 7 IGTV, mendadak postinganku tuh engagement rate-nya terjun sebebas-bebasnya gitu ya. Jadi dari rata-rata engagement rate 16% langsung jadi 87%. Jadi itu fatalnya saat kita tidak menyesuaikan tipe konten ke audiensnya. Jadi karena audiensnya merasa bahwa kayaknya orang ini kayak nggak pernah muncul video kok, toto ada video, kayaknya bukan dia deh gitu. Jadi dia nggak akan nonton, dia nggak akan like, dia nggak akan share gitu. Kecuali kalau kita balik lagi ke konten kita yang dulu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya postingan 3, bagus apa enggak? Jawabannya coba aja, tapi menurutku pribadi loh ya, itu nanti akan yang cepat burn out adalah diri Anda sendiri. Jadi Anda akan kesulitan cari ide, akan susah untuk namanya repurpose, recreate konten gitu ya, itu berat banget loh untuk buat 3 konten. Tipe konten terutama. Oke. Ya. Ini Mas Niko nih. Jadi single dan multi account itu nggak ada hubungannya dengan personal account atau business account ya? Iya. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh ya? Jadi nggak ada pengaruh single account dengan account bisnis atau creator tuh sembarang. Akun bisnis kan hanya kalau single untuk iklan ya. Akun bisnisnya pokoknya buat iya, dia lebih condong lebih ke iklan. Feature-nya ya, promotnya lebih banyak. Mungkin tanyanya tadi nggak ngaruh lah akun gua single atau bisnis gitu ya. Iya, nggak ngaruh. Kalau organik untuk mencari ide kontennya paling bagus dari mana Mas? Pengaruh nggak kalau konten dari repost? Nah ini banyak nih yang repost nih Mas Niko. Oke. Jadi gini, kalau strateginya multi account, kan kita pakainya support account. Kalau support account itu kan kita cuma fokus dengan traffic kan. Kalau traffic mau bangun dari sistem repost pakai viral tuh ya nggak apa-apa. Menurut gue sih oke-oke aja. Selama yang di repost nggak marah loh ya, artinya ya seneng-seneng aja yang kenapa nggak di repost. Artinya ya nggak ada masalah menurut gue. Repost tuh wajar kok. Nyatanya Instagram aja nge-repost konten creator lain. Nike itu yang brand sekelas Nike itu nge-repost konten orang kok. Jadi nggak ada pengaruh sih menurut saya. Untuk repost tuh boleh gitu ya. Tapi memang kalau repost maka yang dibangun kan bukan personal brandnya, tetapi lebih ke brand branding kan, artinya bisnis brandingnya kan. Jadi ya tergantung strategi yang mana yang dipilih, ya nanti dampaknya ya ke pemilihan strategi ngisi kontennya juga sih. Jadi harus tentuin dulu tujuannya kali Mas Niko ya, tujuannya apa gitu ya. Yes, mau bangun strategi mana dulu gitu ya, baru nanti kita pilih atau pendekatannya mau repost atau personal brand. Kalau personal brand ya jangan nge-repost. Ya jelek nih personal brandnya. Ngedrop langsung ya. Iya.
Dan dia bilang, oh si ini nih nge-repost doang gitu. Jelek kan brandnya. Nah ini pertanyaan banyak juga nih Mas Niko kalau di kelas nih. Maksimal berapa kali post per hari? Apa aman kalau tiap 1 jam sekali post? Karena kemarin ada yang bilang katanya 1 jam sekali gitu Mas Niko. Memang sih banyak mitos yang ya artinya banyak teori sih ya. Artinya posting itu maksimumnya berapa? Menurut gue pribadi gini ya. Yang aku tahu di Instagram Instagram tidak pernah akan nge-ban Anda karena kebanyakan post. Itu gue bisa ngomong di sini. Kenapa? Karena Instagram adalah platform free yang dia butuh konten. Artinya dia tidak akan membatasi konten, tapi dia akan batasin aktivitas yang unusual seperti follow, like, komen yang bentuknya kayak spam itu memang problem. Nah, tetapi ada catatan lagi nih. Kalau Anda posting konten yang sama, namanya spamming, ya pasti juga kena. Artinya kalau misalnya kontennya beda-beda, ya nggak ada masalah. Artinya karena gue sering lihat teman-teman gue yang akun reposter gitu, sekali posting ya ngeri ya, sehari bisa 30, 50, ya baik-baik aja akunnya. Tapi kan setiap dia repost kontennya beda, nggak mungkin sama. Jadi nggak spam kan. Nah, tapi kalau ngomongin tentang growth atau peningkatannya, memang kalau terlalu banyak konten itu buat orang enek biasanya. Jadi ya balik lagi ya, kalau orang enek kan tahu sendiri dampaknya gimana. Biasanya unfollow gitu ya. Artinya ini tuh, Kang Edi dimarahin tuh. Gitu. Ada spammer di Kang Edi nih. Instagram di PGP-in lagi ntar janjian. Ngeri banget ya. Ini Mas Niko. Hashtag di komen cakep banget ini. Banget udah punya pacar belum nih? Lagi. Hashtag di komen ngaruh nggak? Jadi gini, gue juga ada melakukan studi masalah hashtag di komen ataupun di caption. Inti utamanya adalah kalau misalnya akun kita masih di bawah 100.000 followers, taruh di caption nggak ada masalah. Lebih bagus maksudnya, bukan masalah. Lebih bagus di caption secara interaksi dan metrik katanya lebih banyak tuh pada statistik ya, statistik. Tapi kalau misalnya akun sudah di atas 100.000 followers, biasanya lebih bagus, lebih besar interaksinya tuh karena kalau hashtagnya ditaruh di komen. Jadi seperti itu doang sih. Tapi kalau mau estetikanya rajin ya buat di first comment terus ya nggak apa-apa sih menurut gua. Nggak ada beda sih aslinya. Jadi masih powerful lah ya kalau di komen itu ya, sebenarnya masih aja ya, sama kok. Ya. Katanya lu nggak boleh komen itu, katanya nggak boleh tuh. Boleh, asal first comment boleh. Jadi saat kita posting langsung cepet-cepet diposting hashtagnya di komentar. Tetapi kalau misalnya kita udah post kemudian lebih dari 2 menit katakan gitu ya, kita baru udah publish postnya, kemudian 2 menit kita baru tambahin hashtag di komen, nah itu udah nggak works dia. Jadi nggak akan masuk. Jadi seperti itu. Jadi harus ini ilmu baru nih, bagus nih. Jadi habis posting tambahin hashtagnya langsung di komen. Hashtagnya berapa? Satu grup itu 15? Bebas, maksimalnya 30 ya, satu grup itu, satu klaster. Oh ya? Di komen itu? Satu klaster yang dipakai. Yes. Boleh kok. Oke. Intinya gini, yang nggak boleh itu gini, misalnya kita post 20 hashtag di caption, kemudian nanti 20 lagi di komen, nah itu nggak bisa. Pasti kena sesuatu lah. Nggak, artinya hashtagnya harus beda gitu ya, sama di caption ya berarti ya? Enggak sama, Mas Ber. Sama salah aja. Satu, pilih mana, di caption atau di komen. Kan gitu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu mau di mana, sama aja dampaknya. Oke. Gue mau nanya ini gue pribadi nih, IGTV. Komen dulu lah, Dit. Enggak, sebelumnya. Lu curang lu, jalur cepat. Bypass. Komen dulu dong, ngetik dulu. Ini yang IGTV nih dari tadi nih, masih. Oke. Nah, kalau IGTV tadi kan Mas Niko kan ininya post ya. Nah, kalau IGTV itu perlakuannya sama kayak post nggak sih? Sama, cuman tergantung audiensnya. Kalau audiens itu maksudnya followers kita ya. Kalau followers kita terbiasa melihat kita dalam bentuk video, artinya dia suka mengkonsumsi konten kita dalam bentuk video, IGTV justru bagus daripada single image maupun carousel. Jadi kalau misalnya, IGTV ini teman-teman juga wajib, saranku loh ya, kalau misalnya teman-teman mau build personal branding, sekarang saranku teman-teman fokus deh dengan bangun IGTV, karena IGTV itu akan ada ads break-nya juga. Jadi dalam waktu dekat akan ada monetize di IGTV, tapi cuma IGTV ya, video nggak ada, jadi cuma di IGTV. Jadi
memang itu butuh waktu kan. Nanti teman-teman harus buat IGTV terus sampai audiensnya terbentuk. Mereka terbiasa konsumsi IGTV kita. Nah, kita dapat duit pas itu. Oke, berarti perlakuannya sama pos kayak AdSense. Ya. AdSense di Instagram. Perlakuannya berarti sama pos sama ya? Sama. Oke. Lanjut deh. Apa nih? Dari awal untuk pribadi, nah saya tidak mengerti gimana postingan gimana supaya mendapat followers yang banyak. Ah, gimana nih Mas? Sama kayak konten ya, kualitas konten ya? Gimana tuh maksudnya? Saya mau nanya, bikin punya IG traveling tapi nggak punya foto traveling. Gimana jawabnya nih? Ya jawabannya traveling. Traveling ya, harus ada traveling ya? Enggak ya. Apalagi nggak, jadi tergantung topiknya. Kan bisa mengcurate, artinya kalau misalnya traveling kan bisa kurasi. Jadi mengkurasi dari kredit ini, jadi kayak repost lah namanya. Cuman mengcurate ya. Curating itu kan kerjaan reposter kan. Boleh mengcurate. Sebenarnya kalau misalnya Instagram itu repost terus itu kuat nggak sih Nick sebenarnya? Kuat, asalkan jangan switch lagi. Jadi benar-benar akun itu buat repost dah. Jadi brandingnya tuh satu, bisnis brandingnya adalah reposter. Jadi orang tahu bahwa kalau gue pengen dipromosikan, gue ke lu nih DM, bantuin dong gue repost gitu. Banyak yang minta gitu. Tapi kan orang jelas bahwa dia lihat akun ini repost gitu loh maksudnya. Reposter. Jadi gue pengen nih dong postingan gue di repost, banyak yang kayak gitu. Jadi kalau repost ya isinya repost aja semua gitu ya. Yes, benar. Jadi nggak usah buat sendiri lagi. Jadi khusus itu. Jadi trafficnya kan ada. Gede malah itu Mas Ber. Iya, itu yang dijual jadi akun publik itu kali ya. Benar. Teman gue tuh kerjanya kayak gitu tuh. Oke. Ayo Dit. Bagaimana membuat konten agar orang mau cepat-cepat follow? Wah, ini pertanyaan banyak juga nih. Gimana tuh Mas Niko? Kalau copywriting itu kan ada dua macam ya. Copywriting di bagian caption atau copywriting di dalam konten. Kalau yang penting menurut aku pribadi itu copywriting dalam konten. Karena orang mengkonsumsi konten dulu baru dia baca caption. Kalau misalnya gambar atau video thumbnail yang nggak menarik, caption itu bullshit, nggak bakal orang baca. Jadi copywriting tuh agak useless menurut aku pribadi kalau kita ngomongin di caption. Kenapa? Kalau misalnya copywriting bagus di caption tapi gambarnya jelek, artinya nggak menarik, nggak buat orang stop lihat konten kita gitu ya dia nggak bakalan baca caption. Jadi apa gunanya copywriting di situ? Artinya yang nggak ada gunanya. Lebih mending adalah mencoba segala hal yang terlewat di Anda. Yang penting tuh gini loh. Ya action gila-gilaan aja buat semua konten yang terlintas di kepala 30 hari, katanya dia 30 hari buat gitu ya, baru nanti kita evaluasi konten mana yang dapat respon bagus dari audiens, lihat interaksinya, baru nanti bulan depannya kita fokus buat yang seperti yang bagus-bagus aja gitu. Jadi ya jangan terlalu banyak mikir teorinya, bagus nggak kira-kira, bagus ini bagus itu, kagak ada ya, tes aja. Ya. Jadi kesimpulannya mungkin copywriting gambar kali ya. Lebih mikirin mendingan gambarnya menarik daripada bukan tulisannya ya, tapi di gambarnya kali ya. Kalau di gambar kan bisa ngasih tulisan juga tuh Mas Ber. Oh iya. Nah kalau copywriting di dalam konten itu matters, berarti pengaruhnya besar benar. Oh, berarti balik lagi sebenarnya follower itu datang karena dari konten yang bagus juga ya. Benar, datang itu dari konten kebanyakan. Iya, tapi yang Niko bilang tadi, ya lu harus tes ya, posting aja. Yang penting harus tes. Artinya gini loh, menurut kita mungkin berdasarkan kita belajar. Bikin berapa? 30 ya, untuk ngetesnya 30 postingan ya? Fokus 1 bulan dulu aja. 1 bulan, kalau 1 hari 1 gitu? Hari 1, Oh, dengan yang hashtag tadi ya, clustering itu ya? Benar, ya benar. Oke. Wah, good. Wah, boleh dicoba nih, keren. Boleh. Ayo Mas Adit. Oke, strategi jualan dari Instagram. Berarti tadi ya. Strateginya yang mana? Maksudnya pakai strategi yang mana tepatnya gitu? Kalau pakai single account, maka jualannya itu di highlight, jualan di bio, jualan di story. Kalau misalnya pakai multi account, maka jualannya udah full, satu account kan isinya jualan semua. Oke. Wah, Mas Wendy nih, Bro Niko, apakah benar akun yang besar ketika akunnya sudah dirubah dengan akun bisnis? Nah, ini juga nih, pertanyaan banyak juga nih di kelas nih. Wah, ini di komen masih ada nggak komen tinggal pergi nih? Biarkan Wendy webinar komen terus ngilang.
Nanti nonton Nggak replay ada, deh. mitos. Mitos ya? Mitos. Nggak ada. Artinya gini loh, sampai detik ini pun gue masih belum ketemu orang yang statement kayak gitu, kan banyak memang yang DM gitu, Mas Adit. Jadi memang banyak orang yang komen kayak gitu, kayaknya bagus personal gitu. Terus gue nanya balik, ya udah kasih gue buktinya mana, angkanya mana? Karena akun personal tidak punya data. Terus apa yang mau dipertanggungjawabkan? Dia nggak ada analitik. Gimana dia mau kasih tahu naik nggaknya? Feeling. Nih. Udah siap debat capres nih kayak Niko nih. By data ya, bener-bener. Emang bener sih. Jadi ini pindahnya kondisi kelihatan datanya ya. Iya. Nggak ada. Nah ini Mas Niko, ini juga banyak pertanyaan di kelas nih. Jadi gimana kan kemarin ada beberapa contoh, terutama dari gue sih kemarin ini karena gue nggak ngerti Instagram sebenarnya. Pas gue Instagram gue bikinnya gini. Jadi ada satu akun yang khusus traffic, satu akun kayak toko online gitu, isinya cuma jualan. Gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Itu kan strategi kedua kan, berarti strategi MAS kan, itu nggak apa-apa. Emang strategi itu salah Wendy. satu, bener. Itu salah satu strategi juga kan, yang multi account kan. Jadi ada satu account khusus jualan, satu account khusus cari traffic gitu. Boleh. Kalau yang jualan sama ya, pakai clustering juga aja ya. Kalau yang boleh pakai itu, cuman dia nggak terlalu besar dampaknya. Biasanya cuma gitu doang sih. Oke, siap. Ini kalau kasusnya udah 20.000 ke atas nih followernya Mas Niko. Hashtag tidak terlalu pengaruh, fokusnya kemana? Fokus, nah ya, kalau misalnya udah punya followers 20.000 ke atas, dengan catatan loh ya, 20.000-nya organik, harusnya Anda udah punya fans. Nah, kalau Anda punya fans, itu nanti bertumpunya kita, terutama gue sekarang, itu bertumpunya dari orang nge-share. Jadi fans, kalau udah terbiasa konsumsi konten kita, biasanya dia akan rela untuk nge-share konten kita terus, karena kita tahu kan yang dia suka seperti apa. Jadi kalau kita udah buat itu, maka dia akan pasti nge-share konten kita. Jadi ngedernya itu gede banget. Jadi kalau dilihat dari contoh-contoh yang tadi kan, hampir semua 900.000 itu kan karena share, nggak mungkin dari hashtag. Jadi kekuatan other itu yang paling besar kalau account udah di atas 10K biasanya. Oke. Jadi bangun fans ya? Yes. Aku udah lihat akunnya Mas Niko nih. Mas Niko nggak ada jualan sama sekali di akun IG-nya. Terus Mas Niko jual lewat medsos apa Mas? Wah, nanti tunggu siap-siap itu. Belum tahu nih. Belum. Kumpul. Ya. Akun @bynicojulius itu udah ada 1.000 sales loh. Padahal nggak kelihatan kan. Nah, itu lucunya. Jadi kalau account branding gitu ya, yang kita ngasih value terlalu berlebihan, orang tuh kayaknya nggak tega gitu. Sampai orang itu nanya, Mas lu nggak ada jualan barang apa, kayak gue beli gitu. Jadi sampai kayak gitu orang itu. Nanti enaknya kalau jadi dia nggak tahan mau duit ke kita gitu. Oh ya, by the way teman-teman itu ya, sebelum lanjut, ini follow dulu ya. Bener gak sih Nick? @bynicojulius. Yes. Ya. Kan mau nanya jualan di mana? Nah di situ nanti siap-siap. Nah di situ gue jualan. Oke Dit, yuk lanjut Dit. Nick, ini pertanyaan nyerobot nih. Ini kan 4 bulan kan 40.000 ya. Biar semangat nih ya teman-teman nih yang follower-followernya masih di bawah 10 nih. Kira-kira di bulan keberapa sih kalau misalnya serajin apa harus posting berapa misalnya sehari, di bulan keberapa tuh mulai percepatan kenaikan IG-nya nih kalau benar-benar serius kayak yang lo lakukan gitu. Oke. Ini gua kasih lihat nih aja nih. Mas Adit bisa oper ke gua nggak? Nah, ini data pertumbuhan account ya. Jadi kalau dilihat nih, kalau gue buka all data, nah ini bisa lihat nih, growth-nya itu kalau mulai dari Januari, ini kan Desember ya, mulai Desember tuh ada 500 follower, kelihatan nggak sih? Nah ini ya, jadi kan masih 500 followers ya. Wow, Desember gila. 500 follower, terus dia biasa aja nih, nah jadi 30 hari pertama tuh yang paling nggak kerasa tuh, kayak ecek-ecek gitu lah. Nah, kalau udah terbentuk, kalau kita udah posting 30, artinya kita punya 30 konten gitu ya. Kalau orang udah datang ke profil kita, lihat 30 konten semuanya dalam tanda petik daging atau informatif banget. Nah, disitulah kita akan lompat namanya tingkat follow-nya. Jadi follow rate, aku biasa sebutnya, follow rate itu akan lompat. Ini gue matiin dulu nih. Jadi follow rate, kalau lihat nih, ini kan biasa nih, kecil-kecil gitu ya.
naiknya dikit-dikit, tapi saat udah postnya udah mulai banyak, orang mulai konsumsi semua konten kita tuh akhirnya. Jadi kayak ketagihan gitu liatnya. Gila nih daging, back lagi lihat ini daging juga, balik lagi ini daging, akhirnya dia akan follow. Nah, follow-nya tuh meledak di sini di bulan kedua. Jadi mulai Januari itu udah satu hari rata-rata bisa nambah 700 sampai 1000. Nah, ini 1900, 800 per hari organik. Wow. Jadi sampai Februari masih. Nah, ini ada drop dikit. Waktu itu gue ke luar kota kayaknya, jadi nggak ngepost. Postnya 2 hari sekali. Jadi agak turun, terus naik lagi kan. Naik lagi 700, turun lagi. Jadi waktu itu seminggu ya. Jadi itu naik lagi 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Nah, kemudian ada drop nih. Drop ini, waktu aku ada operasi gigi bungsu, jadi nggak ngepost selama 2 minggu. Jadi juga sekalian ngetes waktu itu ya, ngetes buat konten. Jadi 2 minggu nggak ngepost sama sekali, ternyata drop banget. Jadi aku juga kaget. Akun yang high engagement, artinya akun yang dapat prioritas besar kan, berarti dalam 2 bulan kan ngeri banget nih pertumbuhannya. Jadi di bulan kedua, bulan ketiga itu growth-nya sehari 1000. Jadi bayangin ya, 30 hari kan 30K berarti gue dapatkan. Jadi ya bulan kedua, bulan ketiga tuh growth-nya meledaknya di situ ya. Jadi 30.000 itu dapat di 2 bulan, di bulan kedua, bulan ketiga. Jadi sampai 40 ribuan, kemudian drop 2 minggu turun, kemudian mulai posting konsisten lagi itu April 4. Nah, tanggal April 4 mulai konsisten lagi. Jadi pertengahan Maret sampai April awal itu nggak post sama sekali, jadi kosong. Makanya ini drop juga ya, turun banget. Habis turun, mulai posting konsisten lagi, terus gitu langsung balik lagi. Nah, sekarang udah di angka sekitar 600-an followers per hari. Jadi sekarang udah mulai stabil lagi. Jadi kesimpulannya, jangan operasi gigi gitu ya? Jangan tidak posting tiap hari, karena kan kita nggak posting hari kan impresinya turun ya. Jadi hindarin penyakit. Iya. Emang sesakit apa sih sakit giginya sampai posting satu aja nggak bisa mikir gitu ya, Nick ya? Sumpah, gue pegang mouse aja gue gemeteran rasanya. Jadi teman-teman yang belum tahu, Nico tuh setiap satu postingan itu benar-benar dipikirkan secara serius ya sekarang ya, Nick ya? Yes. Atau nggak apa ngalir aja gitu ya? Ngalir aja sih sebetulnya. Gue tiap hari tuh nanya ke audiensnya, lu butuh apa sih gitu. Oh, gitu. Cara nyari konten? Yes, gitu ya? Nanya di audiens ya, benar-benar. Lu butuh apa? Kalau butuh, karena gini, kalau dia butuh kan pasti dia baca. Betul. Kalau follow yang baca, kan? Baru 2 gimana tuh? Kalau audiensnya baru 2 aja kan bangun testing sembarangan. Nah, makanya 30 hari pertama itu ketemu aja. Karena udah ngebangun fansnya ya. Oke. Yes. Oke, mantap nih. Kesimpulannya, posting tiap hari dengan clustering hashtag nih teman-teman. Keren. Nanti kita coba, Dit. Oke, siap. Ayo kita lanjut ya, Dit. Oke, masih udah sih, ada 300. Pertanyaannya udah terjawab Mas Niko sih sebenarnya apa yang ditanyain tadi. Ini. Urut aja Dit yang tadi. Ini jawab satu. Baru jawab satu, yang nanya nambah banyak pertanyaan lebih banyak lagi. Iya. Ini. Pembagian berapa persen edukasi, berapa persen jualan, berapa persen personal branding. Hah? Dalam satu akun. Jadi misalnya Mas Niko kan tadi bikin postingan kan. Nah, itu berapa persen ininya, maksudnya personal brandingnya atau jenis aja gitu postingannya. Jadi ini kalau yang aku lakukan di accountku karena pakai strategi yang SAS ya, single account strategy, artinya kan tidak ada account supportnya, maka semuanya dari account utama kan, maka traffic utama tetap dari content feed kan. Jadi 100% semuanya edukasi, nggak ada yang content feednya adalah edukasi semuanya. Tetapi di story, di highlight semuanya hard sell tuh. Di DM semua hard sell. Jadi selain feed, pokoknya semua hard sell. Gue jualannya semua di situ. Jadi kalau ada orang DM itu gue tanya, gue jualan gitu. Jadi kejam juga. Oh, jadi itu kayak kalau di website itu kayak banner jualan nih kali Dit ya? Jadi pokoknya saat dia klik, itu semua jualan tuh. Apa di highlight ya sama story ya? Oke. Ya di bio, di highlight, di story, di DM. Oh, jadi kayak website ya, isi posting konten kan? Pas dikelilingin banner, highlight, story, live, mungkin begitu ya? Iya. Jualan semua. Oh, oke. Wah, keren. Ayo, Om Adit, kita lanjut. Nah, ini nih juga nih. Ini yang terjadi sama gue nih.
Kalau Ini kita konten pede banget. Nikonya mau tidur nggak nih? Enggak lah. Santai nih. santai. Kita biasa gini. Ini Mas Niko, kalau misalnya dibikinnya di akun pribadi, tapi kontennya gado-gado. Ini termasuk kayak gua juga nih, ada nge-gym, ada digital marketing, ada jalan-jalan gitu, ada makan. Itu gimana? Menurut gue pribadi gini, indahnya akun personal loh ya. Kalau kita bicara tentang akun personal, menurut gue indahnya akun personal adalah kita nggak punya batasan untuk bebas. Artinya kita bebas banget untuk konten apa aja. Jadi mau hobi gitu ya, mau apapun. Tapi menurut gue pribadi ya, karena akun personal bentuknya nanti jadinya adalah single account strategi, artinya kan kita nggak pengen dikenal orang sebagai orang yang hard sell kan. Jadi jangan sampai kita dijudge orang kalau kita tuh terlalu hard selling sama orang yang membuat orang akhirnya back off sama kita, artinya nggak mau berteman sama kita, agak enggan mau follow gitu ya. Makanya nggak apa-apa, konten gym boleh, konten musik boleh, apapun yang Anda suka, itu orang pasti tidak akan mengkomentari selama tidak jualan. Di feed loh ya maksudnya. Nah, jadi selama kita mau hobi apa aja sembarang, mau berenang kayak, mau tembak kayak, mau panah sembarang kita suka. Karena orang justru mungkin suka, wih ternyata orang ini suka main catur ya ternyata. Ternyata ini orang renang juga ternyata. Jadi bebas, artinya bebas. Ternyata bisa ketemu justru niche baru, audiens baru, fans baru. Jangan-jangan. Tetapi ingat bahwa balik lagi, orang tidak suka dijualin. Itu kenapa konten feed jangan jualan. Tapi orang suka beli. Dia kenal sama kita, lu bisnis apa sih, lu jualan apa sih, siapa tahu gue butuh. Nanti maksudnya saat kita jadi teman kan kita ya wajar dong bertanya, lu jualan apa sih, lu bisnis apa sih, kan biasa kan. Dan sebagai teman wajar nggak kalau dia ternyata butuh barang, dia cari kita saat kita jualan barang yang dia butuhin. Artinya itu menurut gua ya human to human kan. Jadi menurut gua tuh aja konten gado-gado nggak ada masalah selama jangan jualan, karena jualan itu sekali lagi bisa di mana, story, DM, highlight, bio gitu-gitulah. DM itu maksudnya nge-DM orang gitu ya? Iya, kadang kan ada orang nanya. Maksudnya dia DM kita ya, gitu. Atau misalnya ada orang yang komen kan, edit misalnya, lu tahu nggak kalau gue mau beli ini di mana gitu. Nah terus bilang, oh udah, gue jualan ternyata nih. Nah itu kan di DM. Ya. Ya, jadi kesimpulannya newsfeed jangan buat jualan ya teman-teman ya. Yes, benar. Wow, mantap. Ini juga nih Mas Niko nih. Kalau pakai tools disaranin nggak auto posting? Gue pakai auto posting dari pertama kali postingan gue di posting di akun itu. Jadi auto posting pakai banget, tapi auto like, auto follow tuh nggak pakai. Tapi auto posting apa yang dipakai tuh pakai Creator Studio kalau aku. Creator Untuk Studio schedule ya, lebih ke schedule ini ya. Hanya schedule aja otomatis. Tools yang aku pakai di Instagram cuma 2, satu tools schedule, kedua tools analytics, dah cuma 2 itu doang. Creator Studio apa sih? Creator Studio tuh tools official dari Instagram sama Facebook untuk schedule postingan di Facebook sama Instagram. Jadi nggak mungkin kena ban yang dia yang buat. Iya. Oh itu di mana nih kok? Creator Studio. Nih gue bukain. Creator Studio. Nih ya. Jadi Creator Studio, buka aja Creator Studio, Facebook ya, yang punya Facebook. Terus nanti login kayak biasa. Nah ini kalau mau men-schedule postingan Facebook kan pakai Facebook Creator Studio namanya. Kalau mau yang Instagram itu pilih yang Instagram. Nah, jadi nanti kita create post yang mau IGTV atau feed, pilih akun yang mana, kemudian ya udah caption. Nah ini sama nih persis kan? Oh keren ya, mantap. Kita kemana aja Dit? Nggak pernah pakai begini. Nggak. Kelamaan di website gitu. Dia mention hashtag berapa gitu tuh kan dia udah kasih semuanya. Keren ya. Di bawah. Jadi ada kayak schedule di bawah. Facebook Creator Studio ya. Yes. Nah, itu web base ya, Oke. Dan ini enaknya nggak perlu komputer nyala, jadi udah di schedule, udah tinggal aja. Oh keren. Nick, ini satu aja Nick. Yang paling benar-benar pengalaman lo ya powerful itu jam berapa sih yang view-nya tinggi gitu posting ya? Kalau misalnya kita milih dalam sehari itu jam berapa sih? Ide paling enak tuh jam 12 siang asli. Karena tuh 12 siang ya? Buat... Oke, sip. Itu yang terbaik ya menurut lo ya? Yes, itu paling yang umum. Mas Adit, lanjut Mas Adit. Habis. Ini sih tadi udah kejawab semua sih kayaknya. Sebenarnya di atas masih banyak ya, tapi
sama harus Analitiknya pakai apa, Nick? Analitiknya, Nick? Gue analitik pakai IG Blade 1. G-Blade. IG Blade yang tadi nih. Oh, IG Blade. Nggak bisa balik? Oh, bisa. Nih, pakai IG Blade nih tools gratis. IG Blade. Terus kalau yang aku pakai juga tuh ada namanya Flick. Kalau Flick ini bayar ya. Flick ini bayar. Cuma Flick ini keren karena dia bisa. Nah, kalau mau yang advance loh ya, dalam teknik advance ngecek itu pakai Flick Tech ini. Ada affiliate-nya juga nih. Saya belajar dah. Nah, analitik itu kayak gini. Jadi ini ngeri banget nih, tools yang paling advance menurut gue di sini. Nah, kayak gini kan postinganku tadi sore nih. Nah, itu jumlah like-nya berapa, komennya berapa, engagement rate itu per post karena dia tahu save-nya berapa. Kalau tools kayak Gblade itu kan dia cuma bisa baca like sama komen. Nah, ini Gblade juga ada sebetulnya engagement rate, tapi dia cuma bisa baca tuh like sama komen karena dia nggak punya akses ke akun kita kan. Kalau Flick itu dia bisa baca sampai save, jadi kecatat semuanya. Jadi datanya lebih valid. Nah, terus gitu, kalau misalnya nih, aku coba ngecek dari ini ya. Jadi, misalnya aku ada postingan kemarin, katakan gitu ya. Kemarin aku pakai hashtag 16 hashtag. Nah, 15 hashtagnya nge-ranking. Kalau aku klik, itu dia akan jelasin nge-ranking itu yang mana aja. Wah, keren banget ini. Ini ada dari 15, ada 9 hashtag yang top 9. Kemudian ada 3 hashtag yang top 10 urutan 10 sampai 25, 2 hashtag di 2650, 1 dan ada yang nggak ranking kayak gitu. Jadi yang benar-benar deep analitik lah. Ini kena berapa nih bulanan nih? Bulanan 15 euro, 280.000. Ya. Wah, ini yang tapi ini misalnya ya, ini aku jelasin nih. Kan kita cari hashtag tuh gampang di sini. Jadi misalnya hashtag bisnis. Kita ketik bisnis di sini kan. Nah, di sini tuh ada namanya bisnis kan. Nah, ini coba lihat, ada yang namanya DAPC. DAPC itu yang tadi aku bilang, the daily average post. Jadi ada 2.900 postingan setiap hari. Jadi kebayang tuh, kalau kita bagi ya, 2.900 kita bagi 24 jam. Sejam ada 120 postingan. Kalau 120 kita bagi 60 menit, berarti per menit ada 2. Jadi kebayang nggak gimana postingan kita nggak tenggelam. Jadi wajar aja kalau di postingan yang postingannya besar, di APC terlalu besar, postingan kita cepat tenggelamnya. Gitu. Tapi kayak gini ada tip bisnis kan 500. Nah, ini masih oke. 1.100 ini terlalu tinggi. Tapi ada juga nih kadang hashtag yang kita pakai, misalnya apa tuh? Bla 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 misalnya gitu ya. Ada hashtag yang kadang kita bisa pakai gitu ya. Ternyata atau ada nggak nih? Kadang ada juga hashtag, nah kayak gini ada NA, artinya nggak ada sama sekali yang nge-post gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa pakai hashtag yang mungkin kecil, tapi ternyata nggak ada pencarian, nah ini juga hati-hati. Kadang kita nggak bisa dapat impresi ya karena nggak ada yang cari, nggak ada impresi gitu, jadi wajar aja. Makanya aku pribadi sih pakai Flick ini buat ngecekin hashtag mana aja yang ada di APC-nya, artinya hidup gitu ya. Kalau yang nggak hidup kan ya percuma kan. Ini kalau versi gratisnya nggak keluar ya ininya di APC-nya ya berarti ya? Kayak keywordtool.io berarti ya? Iya sebenarnya. Ini ada yang ada dia. Flick FLICK gitu ya? Flick Tech, iyo. Flick Tech. Ini apa ini? Mas Vita. Mas tadi ada 1.000 sales dari IG-nya, gimana cara jualannya Mas? Kapan ngomong 1.000 sales ya? Jualannya tuh dari highlight, story. Oh iya tadi udah jawab ya. Jangan newsfeed ya. Yes. Gue jualannya cuma di situ. Ini pertanyaan dari Mbak Zia. Ada Om Omar. Jawabannya apa nih? Mana Zia? Legend ini. Jawabannya ada Zia. Oke. Ini Oke teman-teman, ada yang mau serius lagi mau ditanya sebelum kita gratis. Gratis. Habis ini. Oke. Keren. Wah, mantap. Wah, keren banget ini. Berapa lama? Sampai 2 jam. Udah 2 jam. Harus pas sahabat nontonnya. Oke, terima kasih Om Niko Julius. Yes. Keren, banyak inspirasi segala macam ya. Oke, Mas Adit, berarti
Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya ya DM aja di Nico Julius itu ya, by Nico Julius ya. Iya, itu boleh. Tapi lucu ya, ada orang yang ini orang keren banget, gue mau beli dong, lu jualan apa gitu. banyak banget gue di DM orang tuh, Mas. Kocak jualan banget. apa gitu ya. Aslinya kan gue buat akun itu kan sebenarnya cuma buat belajar organik Instagram tuh kayak gimana sih sebetulnya. Jadi gue eksplorasi doang sebetulnya. Jadi nggak berharap ada bisa monetize itu kan. Tapi saat followersnya banyak, orang itu nanya, Mas lu tuh bisnis apa sih? Kagak ada jualannya, terus lu dapet duit dari mana? Dia bilang gitu. Gara-gara itu jadi jualan ya. Jadi gue jualan. Nah, waktu jualan kan banyak yang beli akhirnya. Mereka enggak. Jadi malah disamperin pembelinya, lu jual apa gue beli deh gitu. Keren, iya, keren. Dia sampai itu banyak tuh sampai bilang dia nggak tega gitu. Gue beli aja. Ini boleh nih bonus nih, Mas Niko, saya punya 5 akun IG, kontennya sama semua, apa harus beda-beda ya? Jadi ingat, ini juga teman-teman harus paham ya, di Instagram itu ada yang disebut dengan metadata. Jadi kalau teman-teman posting dengan satu gambar yang sama, filenya tidak berubah, namanya tidak berubah, tidak diekspor ulang, atau desainnya tidak berubah, Instagram akan ngasih penalti ke postingan yang berikutnya. Jadi kalau misalnya gue udah post, ini sama juga berlaku kayak misalnya teman-teman post satu postingan, kemudian teman-teman hapus karena mungkin salah caption atau apa, di-delete gitu kan. Kemudian di-post lagi. Nah, itu mendadak pasti reach-nya jelek, impression-nya jelek, dan lain-lainnya pasti jelek. Jadi, di Instagram kita mengenal namanya metadata. Kalau misalnya nge-post postingan yang sama berulang 2 kali atau lebih gitu ya, postingan kedua dan ketiganya akan kayak akan dapat low interaction lah intinya gitu. Jadi kalau misalnya akun IG sama semua, gue bisa garansi pasti 4 jelek. Oke, siap. Oke, Mas Adit, mungkin udah ya, ini apa? Lagi kita jalan apa saya jalan Henley usil aja nih. Oke, kita jalan produk aja. Ini sahabat. Teman. Apa nih? Kalau kita jualan yang jualan produk, sarannya konten seperti apa selain jualan hard selling, soft selling? Kalau posting nggak terkait dengan produk, bagaimana? Misalnya bagaimana? Huh? Oh, gimana itu ya? IG jualan produk. Gini loh, kan gue bilang kalau IG jualan produk, maka itu adalah main account isinya katalog jualan produk. Ya kan masalahnya adalah trafficnya. Makanya buat account yang lain fungsinya buat traffic. Karena kalau misalnya account jualan cari traffic, mau sampai budek juga setengah mati orang. Artinya gini loh, sekarang saya tanya balik ke Anda yang nanya deh, Mbak Ika berarti kan. Kalau misalnya Mbak datang ke satu account, isinya semua jualan, apakah Mbak Ika akan follow? Jawabannya kan ya belum tentu kan. Sekarang saya nanya lagi, 30 hari ke depan Mbak Ika semuanya datangin gitu ya. Semua orang Mbak Ika lihat ternyata semuanya orang jualan semua. Nah, kira-kira mau nggak pakai Instagram? Ya kan nggak mau gitu maksudnya. Sama orang juga sama. Kalau orang lihat semua postingannya jualan, ya dia nggak akan follow lah. Siapa yang mau beli barang tiap hari? Maksudnya ke Instagram lihat semua barang jualan semua, emang dia beli. Kalau dia mau beli sesuatu dia ke marketplace nggak ke Instagram. Gitu. Makanya traffic dan account offer-nya. Nah, contoh kayak gini nih, jualan halus nih. Thank you Om Niko, tahu kok. Ini shop selling nih. Jualan di komen ini. ini branding terselubung ini. Komennya sih komennya thank you, tapi ada logonya gede ya. Jadi nggak kena sponsor ya. Itu nggak boleh ya, harusnya kan di story ya. Boleh ada komen. Oh boleh, kalau sini saja. Kalau cari follower dari giveaway, emang dari giveaway ya, Nick ya? Kalau giveaway itu menurut gue pribadi sih, kalau giveaway itu sebetulnya bagus dengan catatan selama tidak berekspektasi followers. Tapi kalau misalnya cari follower dari giveaway, yang datang tuh pasti giveaway hunter. Jadi ya, dan giveaway hunter itu merusak engagement rate-nya kita. Kalau engagement rate kita jelek, maka kita akan susah nge-reach ke real followers kita, itu problemnya. Makanya kalau misalnya cari giveaway untuk cari followers, itu sangat jelek menurut aku pribadi. Tapi kalau misalnya giveaway buat cari audiens ya nggak apa-apa. Karena niatnya itu dia pengen dapat hadiah gitu ya kali ya, Nick ya. Ya benar. Jadi nggak niat syarat kan.
Tapi gue nggak tahu ya, kadang tuh kalau misalnya gue nih udah suka sama sebarang, kamu share dulu ya. Itu kadang-kadang nggak tahu ya. Kalau gue sih, aduh jadi nggak mau nge-share gitu. Kalau kayak Sama gitu gue tuh juga gitu. gimana ya? Sama gue juga, artinya gini loh, dia akan kehilangan sebagian besar porsi persentase orang-orang kayak kita tuh Mas Ber. Yang kalau disuruh orang nge-share, gue kan orangnya nggak mau nge-share, jadi mending gue cari orang lain kan gitu. Mau yang jualan lu Jadi doang nggak juga gitu. Jadi dia ya, akan ya, kehilangan share orang-orang tertentu kan gitu. bener ya. Jadi ini seperti lu bilang ya, mendingan followernya nggak terlalu banyak, tapi followernya bener-bener masuk rumah kita yang bener-bener emang fans kita beneran gitu ya. Bukan Benar, karena itu penting. diiming-imingi hadiah ya. Iya. Ya udah. Lebih penting tuh follower seadanya, tapi yang beli banyak daripada follower banyak kagak ada duitnya, sama aja bohong. Ya udah Dit, berarti follower lu unfollow semua Dit. Gua Paling berapa follow-nya ya? nggak faedah. Follower aja paling 10 ya. Wih, 1.500 Mas Ber, tapi follow gua 7.000. Ini Mas Henry lagi nih. Oh ya Mas Niko tanya postingan bentuk puzzle bagus nggak ya? Oh iya Jelek ya lah. lagi nggak bagus ya Nick ya? Puzzle itu pasti jelek lah. Puzzle itu bagus untuk akun main account yang strategi multi account. Jadi bentuknya kalau akun katalog, kalau bentuk puzzle bagus karena secara estetika desain kan kalau lihat kan enak gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau misalnya buat cari traffic pakai puzzle ya nggak mungkin lah bagus. Gambarnya kepotong sana sini. Iya kan jadi statis ya gitu-gitu mulu ya jadinya ya. Jadi kan jelek. Kalau buat cari traffic ya jelek lah. Karena orang nggak tahu nih Kalau gambar apaan sih, aneh banget gitu kan jadinya. iya jadinya kalau mau posting baru jadi sayang-sayang kan. Sayang terus lagi puzzle. Harus 3 gitu, harus 3, harus 9, harus 6 kan gitu ya, rempong banget. Ini Mas Omar spam. Mas Omar ditunggu ya nanti webinar. Ini alumni semua ini pada ngumpul nih. Iya. Kalau paket berbayar ngaruh ke engagement juga nggak, Niko? Ngaruh. Tapi Nick, lu sendiri iklan juga ya? Ada iklan ya di awal-awal ya? Nggak ada. Wih, gila. Murni organik ya? Betul. Kalau iklan berbayar tuh nggak terlalu sih. Nggak begitu pengaruh harusnya. Ini tiba-tiba minta ganti password. Kenapa Mas Niko? Hah? Oh, berarti ada yang mau masuk. Jadi kalau misalnya Instagram tuh pastiin pakai nyalain yang two factor authentication ya buat security. Apa lagi ya? Soalnya akun-akun yang udah 10.000-an tuh ya. Mas Niko kapan ke Bandung nih? Nah, ini spammer Bandung nih, spammer Bandung. Ngumpul Jakarta aja kita. Ayo Mas Eko, semuanya kumpul lagi yuk. Seru nih kita. Bootcamp ke Dufan. Bootcamp ke Dufan ya. Bootcamp ke Dufan. Nah ini nih riset konten gimana nih kalau lagi dari awal. Mulai dari awal lagi gitu. Jangan nih, udah nanti ini aja ya. Ini nih bagus nih pertanyaan ini. Teman-teman ini kesempatan besar nih nanya di sekarang ya. Takutnya Niko tuh DM itu nggak dijawab ya. Kan sekarang follower udah banyak banget gitu. Udah sombong sekarang soalnya ini. Bisa mungkin dijawab. Cuma kalau yang terlalu banyak kan antri. Iya. Follower lebih banyak dari follower jelek ya Mas? Ini ya menurut lu jelek nggak? Kan subjektif itu. Kalau buat gue jelek. Kalau buat Anda bagus ya saya kan nggak bisa komentar. Ya subjektif lah itu. Oh ini bagus nih. Kakak Niko, kakak udah kawin nih. Saya tidak punya skill. Track IG, apa boleh versi saya dari sumber portal? Oh jadi ngambil sumber portal berita. Boleh, kenapa nggak boleh? Boleh. Iya banyak banget ya yang rame tuh sekarang ngambil cuplikan-cuplikan gitu masih efektif juga itu ya kayak gitu ya Nick. Berita-berita viral tuh lo bagus. Karena kan ya tapi harus sering update ya. Sering update sama konten viral tuh biasanya kenceng juga di Instagram. Jadi kalau aku pribadi tuh kalau misalnya nggak ada skill di documenting atau mendokumentasikan. Kalau aku tuh biasanya tuh kalau cari konten tuh bisa cari di Instagram. Kalau nggak cari di Instagram tuh cari di Quora tau nggak sih? Quora.com atau paling klis itu Google atau YouTube.
Banyak kan. Halo Mas Tiko, semangat lah Om Riza. Ini baru kita semua nih. Om Riza, sinergi water. Masih semangat dong. Yes, gimana ya? Oke, yuk lanjut yuk. Daging Om bukan aku. Dit, kayaknya udah 2 jam nih, Dit. Ya, kasihan nonton replaynya nanti, berarti kita tutup aja kali ya. Nah, nanti bisa tanya lanjut di ini ya, DM Mas Niko. Ya. Ini ngomong-ngomong, Niko nih punya materi funneling juga keren. Boleh komen, siapa yang mau Niko ngisi funneling? Komen. Iya, funnelingnya Niko keren banget asli. Nih Niko dulu nginepnya di rumah gua mulu. Gua traktir mulu. Jadi sekarang gantian gua palakin webinar. Tapi ini bener teman-teman, dari Niko nginep di rumah gue itu udah emang tiap ngobrol udah keren-keren ya, Dit ya. Iya. Oke. Ada request nggak mau materi apa nih sama Niko Julius? Mau. Wah, mau tuh. Waduh, Niko. Ya udah. Berarti nanti jam 1 pagi ya kita lanjut. Ini apa? Sebelum sahur. Oke, siap. Nah, jadi materi funneling nih, apalagi di era sekarang ya mungkin ya, di era kita WFH ini funneling itu paling perlu banget kali, makin perlu kali Mas Niko ya, karena kan yang bisa bertahan kayaknya yang paling punya database paling besar dia kayaknya akan punya omset besar banget gitu ya. Jadi funneling ini benar-benar apa ya? Funneling yang Dufan keren banget. Apaan? Ya materi Istana boneka. Oh, gue mikirnya istana boneka. Bootcamp. Nah pasti ini update baru nih funneling nih, keren banget nih. Bootcamp SB1M tuh sejarah, tau gak? Sekali bikin udah gak bikin lagi 7 tahun. Jadi teman-teman beruntung. Teman-teman tau gak SB1M Bootcamp itu yang datang itu Fiesta, Mas Fiesta ya. Terus Kiki Mangrove. Terus ada Mas Ferry, terus ada Bang Omar ya. Jadi sekarang orang-orang udah sukses semua tuh teman-teman. Semua tuh. Ngeri ya. Bootcamp pertama tuh sejarah sih ya. Request YouTube. Wah, Niko juga keren nih YouTube. Ini kayaknya orang YouTuber ya. Bang Wallace kayaknya. Niko jago banget di social blade-nya juga. Oke, Mas Adit, udah kali Dit. Ya, teman-teman, kita tadi terima kasih banyak. Nih, terima kasih buat Mas Iko, tepuk tangan buat Mas Iko dulu nih. Ya. Thank you buat Mas Iko nih, setiap ini materi keren banget. Oke, teman-teman, mungkin itu ya. Semoga materi sharing Mas Iko malam hari ini bawa berkah, bawa manfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, next berarti funneling nih ya. Ditunggu nih jadwalnya nih. Ya. Nadit kan kayak yang Niko bilang. Ini webinar ke Instagram kan Niko tuh jualannya di mana sih? Nah, ini mungkin ada banyak yang nanya nih komen. Ini webinar jualannya di mana gitu, Dit? Jualannya? Ya. Jualan ini sih. Ini teman-teman. Iya. Ya, yang ditunggu-tunggu ini. Ditunggu-tunggu. Nah, ini nanti berkaitan sama materi funnelingnya Mas Niko nih. Wah, makin Jadi kita di era DT, kalau kata Jack Ma ya, era DT ini intinya kita harus ngumpulin database pelanggan yang gede banget ya. Jadi sekarang tuh udah eranya DT, kayak Mas Niko tuh sebenarnya tadi kalau dilihat strateginya adalah funneling, mengumpulkan fans, intinya begitu. Setelah fansnya dapat, nah dia gimana caranya akhirnya jadi buyers yang potensial banget gitu Mas Niko ya, intinya gitu ya. Nah, jadi itu masuknya nanti ke materi funneling untuk lebih detailnya lagi. Nah, SB1M sekarang mau launching produk baru teman-teman, yaitu SB1M yang berlangganan namanya SB1M Subscriber Program. Kebalik ya Mas ya? Subscription. Ya, program. SB1M Subscription Program. Nah, itu dia. Jadi kayak semacam berlangganan koran gitu ya. Semacam berlangganan koran. Nah, ini teman-teman yang kerennya banget, yang paling keren banget program ini adalah beraffiliate teman-teman ya. Jadi setiap ada recurring, teman-teman dapetin fee affiliate-nya. Semakin besar database yang teman-teman bisa
teman-teman kumpulkan. Nah, berarti teman-teman akan punya database pelanggan yang berlangganan setiap bulan nanti. Teman-teman juga nanti akan mendapatkan recurring-nya juga gitu. Jadi keren banget ya. Nah, jadi di program berlangganan ini harapannya bisa juga memboosting untuk teman-teman semua ya yang mau bermain affiliate SB1M inilah. Nah, program ini sebenarnya mau launching di awal bulan ya, tanggal 1. Tapi spesial hari ini langsung dibuka Mas Fer ya? Udah dibuka apa gimana Mas Fer? Ya, karena pembicaranya Nico Julius spesial. Kita buka. Nah, teman-teman yang mau subscribe, yang belum jadi belum upgrade member, bisa upgrade ke program berlangganan ini. Materinya juga keren-keren teman-teman ya. Nanti teman-teman di sini bisa ikut semua kegiatan belajar di SB1M, webinar hampir setiap hari. Ya, bisa ikutin semua kegiatannya dan teman-teman juga akan mendapatkan materi-materi ini nih. Startup, fast track, tuh ya, bikin website, konsultasi, dan materi-materi update. Oke. Jadi kayak langganan koran lah ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman juga dapetin bimbingan dari para mentor di SB1M begitu. Oke. Materinya banyak banget. Nah, ini harganya 100.000 per bulan ya. Nah, untuk di awal dibayarkan langsung 300.000 per 3 bulan. Intinya berlangganannya begitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini ada affiliate-nya juga ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bangun funnelingnya, membangun database mulai dari free member, akhirnya dia menjadi potensial buyer untuk teman-teman akhirnya punya database pelanggan yang terus berlangganan. Nah, jadi ini keren banget teman-teman ya, programnya seperti itu. Nah, makanya nanti ini semua materi nyambung terus teman-teman ya, jadi pastikan selalu mengikuti kegiatannya. Jangan lupa hari Selasa besok itu ada webinar free member juga yang gratis ya, live. Itu materinya minggu depan itu adalah YouTube ya. Hari Rabunya materi spesial dari Mas Berto. Jadi Selasa Rabu teman-teman bisa ikut ya. Nah, untuk yang sudah member, hari Senin besok kita ada materi startup gimana cara memulai dengan benar. Nah, gitu ya intinya ya. Karena pertanyaannya banyak nih, biasanya mulainya dari mana, yang dikerjain apa. Nah, itu deh ya. Dengan tambahan tadi materi Mas Niko, untuk materi IG jadi tambahan lagi nih ya. Wah, keren ya. Jadi selalu update terus intinya materi di SB1M ini ya. Jadi kalau mau tanya, tadi ada yang nanya ke saya, Mas, tutorial di SB1M ada berapa ya? Saya bingung jawabnya ya. Karena materinya update terus ya. Yang saya tahu ada 900 judul yang saya tahu ya, tapi selalu nambah. Jadi teman-teman selalu dapetin update terus lah intinya di program di SB1M ini kurikulumnya. Ya, teman-teman. Mungkin itu informasi terbaru. Mungkin Mas Ber ada yang mau ditambahin, Mas Ber? Udah sih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa bedanya sama newcomer, teman-teman? Ini jadi gini, jadi ini kan era kita lockdown ini, kita pengen teman-teman itu bisa cepat menghasilkan deh. Kalau misalnya ada beberapa yang, jadi kalau saya bilang sih kalau paket langganan ini namanya subscription ini itu benar-benar kayak langganan pulsa aja ya. Jadi teman-teman nanti dapat webinar tuh dari Senin sampai Minggu teman-teman. Jadi kita mau fokus bantu teman-teman benar-benar berhasil gitu. Nanti versinya kayak gini, nanti ada yang Zoom meetingnya juga dan lain-lain. Oke, paling gitu. Gitu ya. Mas Iko ada terakhir mungkin tips buat teman-teman. Ya, tips terakhir dong, Nick. Tips dari tips gue ya. Terakhir. Ya, jangan cuma dengerin gue deh. Yang penting tuh praktekin ya. Wes, ya itu paling benar ya. Mantap. Mas Niko ya. Ya, gue inget banget tuh dari 9 orang di Surabaya yang action 3 orang ya. Iya. Sekali. Dan 3 orang ini menghasilkan untung. Iya. Oke, terima kasih semuanya yang tidak bisa disebut namanya. Mas Zia, kapan Mas Zia ini pedagang batiknya. Ini udah generasi kelima ya Mas Zia ya. Ada Mas Cahyo Hendrayanto juga. Aduh, senang banget ya kita reunian jadinya di sini. Reuniannya. Oke, teman-teman. Ya, oke. Biar replaynya nggak kepanjangan, Dit. Oke, teman-teman. Selamat semuanya puasa besok yang menjalankan ibadah puasa, stay safe ya, selalu sehat teman-teman dan semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, kita sukses sama-sama. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih banyak Om Niko, sukses terus. Terima kasih semuanya. Bye Niko. Ya.
Ya. Oke, teman-teman. Ya. Sampai ketemu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.